Tempat tinggal Jenderal Agung, Aula Utama. Wei Changlan dan Wei Qingqing duduk di daerah atas. Kedua wajah mereka saat ini dipenuhi dengan kegembiraan, dan kekhawatiran yang telah lama tertanam di antara alis mereka sudah benar-benar memudar. Terbukti, Wei Changlan dengan sangat hati-hati menggeledah tubuh Wei Bin setelah Zhou Yuan dan yang lainnya pergi. Setelah merasakan kekuatan hidup yang tumbuh di dalam tubuh Wei Bin, mereka akhirnya yakin bahwa racun miasma iblis telah sepenuhnya dinetralkan. Kekhawatiran yang telah melayang di atas kediaman Jenderal Agung selama beberapa tahun akhirnya telah bubar. Ketika Zhou Yuan dan kelompoknya memasuki ruang utama, Wei Changlan dan Wei Qingqing buru-buru bangkit dan menangkupkan tinju mereka bersama. Keluarga Wei tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang mulia. Zhou Yuan tertawa kecil saat dia melirik Yao Yao di sampingnya. Sejujurnya, dia tidak akan bisa menetralisir racun miasma iblis tanpa bimbingannya. Oleh karena itu, Zhou Yuan sekarang bahkan lebih mengagumi pencapaian Yao Yao di Genesis Runes. Metode memanfaatkan 8 tingkat 1 Genesis Runes dan tingkat 2 Genesis Rune secara serempak tidak kalah efektifnya dengan Genesis Rune tingkat 3 yang sebenarnya. Silakan duduk, Yang Mulia. Saya mengerti bahwa tujuan Anda untuk datang ke Kabupaten Changlan adalah reruntuhan di Blackwater, kan? Wei Changlan tersenyum. Zhou Yuan mengangguk, ekspresinya serius saat dia menjawab, butir roh api sangat penting bagi Zhou besar dan kita harus mendapatkannya. Atau yang lain, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar jika jatuh ke tangan orang lain. Petik 2. Dia menatap Wei Changlan saat dia berbicara. Makanan Genesis kelas 4 seperti Fire Spirit Grain terlalu bagus sebagai sumber daya strategis. Oleh karena itu, Zhou Yuan tidak bisa memastikan apakah Wei Changlan menyembunyikan pikiran tentang itu. Bagaimanapun, faksi Wei Changlan akan dapat tumbuh dengan cepat jika dia ingin mendapatkannya. Wei Changlan melirik Zhou Yuan. Seorang pria yang berpengalaman dan cerdik seperti dia secara alami mampu menguraikan makna di balik tatapan Zhou Yuan. Dengan tawa lembut, Wei Changlan berkata, jangan khawatir Yang Mulia, saya tidak punya banyak ambisi dan hanya ingin menjaga perdamaian keluarga saya. Zhou Yuan menjawab, saya harap Anda tidak terlalu tersinggung oleh kecurigaan saya sehubungan dengan niat Anda. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya tidak berubah. Setelah semua itu perlu untuk menyelidiki niat Wei Changlan. Wei Changlan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Karena Yang Mulia ada di sini untuk harta karun di dalam reruntuhan, apakah Anda tahu detail tentang hal itu? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Pengetahuannya sangat terbatas karena terdesak waktu. Karena itu, dia berencana mengumpulkan informasi setelah tiba di Kabupaten Changlan. Wei Changlan perlahan berkata, Blackwater sangat luas dan sejujurnya, Blackwater yang saat ini kita kenal hanyalah daerah luar. Dikatakan bahwa bis Genesis yang tak terhitung jumlahnya menempati area terdalam dan bahkan bis Genesis 4 adalah pemandangan yang umum di sana. Dahulu kala, banyak faksi kuat ada di Blackwater, tetapi mereka perlahan-lahan menghilang seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, Blackwater perlahan-lahan menjadi zona bahaya terlarang seperti sekarang ini. Dari informasi yang kami kumpulkan, reruntuhan yang muncul kali ini kemungkinan tertinggal oleh faksi yang pernah ada di Blackwater, faksi kuno yang dikenal sebagai Battle Puppet Sect. Pertempuran wayang sekte. Kejutan mewarnai wajah Zhou Yuan. Jelas bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa puing-puing itu akan memiliki asal seperti itu. Dikabarkan bahwa faksi kuno ini berspesialisasi dalam menciptakan boneka pertempuran yang sangat kuat. Oleh karena itu, kemungkinan akan ada berbagai jenis boneka pertempuran di reruntuhan, membuatnya sangat berbahaya. Ekspresi Wei Changlan sangat serius ketika ia melanjutkan, namun masalah terbesar adalah adanya boneka pertempuran yang sangat tangguh, boneka pertempuran piton raksasa yang menggunakan roh Genesis tipe 4 jenis piton sebagai intinya. Akan sangat sulit bahkan seorang ahli tahap Alpha Origin untuk menghadapinya. Pada titik ini, ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah saat ia menyela, roh binatang kejadian tipe 4 piton. Wei Changlan mengangguk, tidak pernah membayangkan bahwa saya akan bertemu dengan Genesis Beast Spirit tipe piton tipe 4 di sini. Zhou Yuan terkejut, tapi segera setelah itu, dia tertawa pahit. Untuk mendapatkan roh binatang, dia harus terlebih dahulu menghilangkan boneka pertempuran yang sebanding dengan ahli tahap Alpha Origin. Bagi seseorang seperti dirinya, itu adalah tugas yang sama sulitnya dengan naik ke surga. Sakit kepala, Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Tampaknya mempelajari level pertama Omni Piton Ki benar-benar tugas yang sulit. Juga, selain bahaya reruntuhan, ada hal-hal lain yang tidak boleh diabaikan. Suara Wei Changlan sedikit berat. Zhou Yuan bertanya, apakah Jenderal Besar mengacu pada faksi di Blackwater? Semua faksi Blackwater tidak perlu khawatir, dengan satu pengecualian, yang juga merupakan musuh kita yang paling tangguh. Pada titik ini, cahaya dingin melintas di mata Wei Changlan. The Black Venom King. Mata Zhou Yuan juga menjadi suram. Wei Changlan perlahan mengangguk. Black Venom King telah memerintah seperti tiran di Blackwater selama bertahun-tahun dan Black Venom City saat ini merupakan faksi terkuat di Blackwater. Seseorang yang sama ambisiusnya dengan Black Venom King pasti tidak akan melewatkan Fire Spirit Grain. Zhou Yuan mengangguk. Dia dengan jelas memahami nilai strategis yang dimiliki butir roh api kepada setiap faksi. Black Venom King tidak akan pernah menyerah pada item seperti itu selama ada sedikit pun ambisi di dalam hatinya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan untuk menjaga terhadap Raja Racun Hitam. Ada satu faksi lain selain Raja Racun Hitam, Zhou Yuan terdiam. Wei Changlan menatap Zhou Yuan dan mengangguk setuju. Memang, Qi Manor telah mengawasi situasi seperti harimau, tetapi Raja Qi juga sedang diawasi oleh Zhou King di Great Zhou City, membuatnya tidak mungkin baginya untuk bergegas. Akan sulit bagi Qi Hao untuk mengaduk apapun sendirian. Zhou Yuan dengan lembut berkata, masih akan lebih baik untuk sedikit berhati-hati. Wei Changlan berpikir sejenak sebelum memberi isyarat kepada penjaga dengan lambaian tangannya. Kirim beberapa tentara ke rumah Qi Hao yang tinggal di dan memblokirnya. Tidak seorang pun akan diizinkan untuk pergi. Petik 2. Penjaga itu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menjawab dengan suara rendah, Jenderal yang hebat, ada sesuatu yang harus saya laporkan sebelumnya. Qi Hao telah meninggalkan kota bersama anak buahnya 2 jam yang lalu. Kami tidak tahu kemana ia pergi. Wei Changlan mengerutkan kening. Bocah ini adalah anak yang tajam, untuk berpikir bahwa dia melarikan diri begitu cepat. Zhou Yuan juga sedikit kagum dengan seberapa cepat Qi Hao berlari, namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang setelah dia pergi. Paling tidak, ia telah menang dalam bentrokan mereka sebelumnya dan memenangkan bantuan Wei Changlan yang kuat.
Zhou Yuan bertanya, Jenderal Wei, kapan kita berangkat? Wei Changlan menjawab, berbagai faksi saat ini memobilisasi tenaga mereka, namun, reruntuhannya dilapisi dengan bahaya dan pasukan kehilangan efektivitasnya di sana. Karena itu, kita harus mengirim sekelompok elit. Petik 2. Zhou Yuan mengangguk setuju. Tentara Changlan tidak akan sangat berguna di tempat seperti itu bahkan jika mereka berhasil memeras mereka semua. Bahkan, itu mungkin akan meningkatkan jumlah korban sebagai gantinya. Wei Changlan tersenyum dan menyatakan, saya pribadi akan memimpin grup kali ini. Ada 8 ahli tahap gerbang surga di tentara Changlan. 3 akan ditinggalkan untuk mempertahankan kota, sementara 5 lainnya akan mengikuti saya ke reruntuhan. Selain itu, juga akan ada pasukan elit ahli Qinuri Sing yang bergabung dengan kami. Kami akan berangkat dalam 5 hari dan menuju ke Blackwater. Petik 2. Kelompok ini praktis merupakan kekuatan terkuat yang dimiliki pasukan Changlan. Wei Changlan jelas-jelas adalah pria yang menepati janji. Karena dia telah berjanji untuk membantu Zhou Yuan, dia secara alami akan melakukan semua yang dia bisa. Pemahaman Zhou Yuan segera menangkupkan tinjunya dan berterima kasih, kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Agung. Zhou Yuan dan kelompoknya pergi setelah mendiskusikan beberapa detail lainnya. Wei Changlan bersandar di kursinya, memperhatikan sosok Zhou Yuan yang pergi saat dia dengan ringan mengetuk meja dan menghela nafas. Aku tidak pernah membayangkan bahwa bocah kecil yang lemah dari bertahun-tahun yang lalu akan tumbuh menjadi seorang pemuda yang begitu menjanjikan. Yang mulia benar-benar beruntung. Petik 2. Di sampingnya, Wei Qingqing mengangguk sedikit ketika dia berkata, bakatnya dalam kejadian runs memang luar biasa, namun, kekuatannya masih sedikit kurang. Dia bahkan belum mencapai tahap Qinuri Sing. Petik 2. Wei Changlan tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak akan mengatakan hal seperti itu jika kamu tahu bahwa dia bahkan tidak dapat menemukan 8 saluran meridiannya setengah tahun yang lalu, membuatnya tidak mampu memulai kultivasi pembukaan saluran. Setengah tahun yang lalu, Wei Qingqing tertegun. Dia tampak samar-samar mengingat bahwa Zhou Yuan tidak dapat menemukan saluran meridiannya di masa lalu, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa kenaikannya telah terjadi dalam waktu yang singkat. Lagi pula, bahkan dia telah menghabiskan 2 tahun untuk mencapai tahap Qinuri Sing. Di sisi lain, Zhou Yuan kemungkinan akan membuka blokir saluran meridian ke-8-nya dalam waktu kurang dari sebulan. Wei Changlan menghela nafas dengan lembut, kasihan di matanya saat dia menatap sosok Zhou Yuan yang pergi. Sayang sekali, pangeran kita awalnya memiliki berkat naga suci. Jika bukan karena ular sanca dan separuh besar mencuri berkahnya, siapa yang tahu prestasi apa yang akan dicapai yang mulia sekarang? Dalam semua kemungkinan, bahkan aku tidak akan berani untuk bertengkar dengannya dan hanya bisa memilih untuk menyerah. Wajah Wei Qingqing sedikit berubah ketika dia mendengar Wei Changlan yang dihormati mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah yang ditinggalkan Zhou Yuan saat dia dengan lembut menggigit bibir merahnya, kekaguman berdesir di matanya. Pangeran muda yang dia pertama kali lihat sebagai pemain jelas tidak sesederhana yang dia pikirkan. Di halaman tenang tertentu, Su Yuwei duduk dengan diam-diam di atas sebuah batu besar. Punggungnya lurus, lekuk dadanya terlihat samar-samar, sementara pinggangnya yang ramping dan ramping benar-benar membuat seseorang harus terdorong untuk mengaitkan lengan di sekitarnya. Genesis Qi mengalir di sekitar tubuhnya, benang demi benang menyatu ke arahnya dari sekitarnya dan akhirnya mengalir ke tubuhnya. Sementara itu, gemuruh samar guntur sepertinya bergema dari dalam tubuhnya. Su Yuwei tiba-tiba membukanya dengan jelas ketika mata air dan kilatan merah-merah tampak melintas di atas mereka. Detik berikutnya, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut digenggam. Gemuruh, Scarlet Red Genesis Qi bangkit dari tangan kanannya. Sepertinya kilat menari dan api menyala di dalam ketika aura yang dominan menyebar. Dia mengulurkan tangan kirinya dan Genesis Qi biru es bangkit dari itu. Genesis Qi ini mengeluarkan aura yang sangat dingin, bahkan membekukan udara saat naik ke langit. Grade 4 Genesis Qi, Qi api guntur. Kelas 4 Genesis Qi, Niflheim Qi. Mantra Flame Thunder dan Sutra Niflheim akhirnya secara bersamaan dikuasai oleh Su Yuwei. Mata cerah Su Yuwei dipenuhi dengan kegembiraan, emosi melintas di wajahnya saat dia mengamati 2 atribut berbeda yang Genesis kejadian bergelombang di tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat tajam setelah menguasai kedua jenis Genesis Qi ini. Meskipun dia sebelumnya telah mencapai tahap Qinuri Sing, Genesis Qi di tubuhnya tetap pada keadaan tanpa atribut yang paling dasar karena dia belum belajar metode kultivasi Qi. Ini secara alami berarti bahwa serangannya tidak memiliki efek khusus dan jauh lebih lemah daripada yang lain. Asteris tepuk tangan, asteris. Sementara Su Yuwei dengan senang hati menonton 2 jenis Genesis Qi, tepuk tangan tiba-tiba terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan menemukan Zhou Yuan berdiri di dekatnya, senyum lebar di wajahnya saat dia bertepuk tangan. Yang mulia, Su Yuwei mengungkapkan senyum tipis. Selamat, sekarang setelah Anda menguasai teknik Divine ini, menyatukan dunia sudah dekat. Godaan Zhou Yuan. Tatapan Su Yuwei agak menawan saat dia memutar matanya ke arahnya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mendengus pelan. Ingin menguji kekuatannya. Senyum Zhou Yuan berputar canggung. Kekuatan pertempuran Su Yuwei tidak diragukan lagi melonjak setelah berhasil mempelajari 2 kelas 4 Genesis Qi. Dia mungkin hanya berada pada tahap Qinuri Sing awal, tetapi dalam pertarungan nyata, kemungkinan bahkan ahli tahap Qinuri Sing maju akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, memegang 2 jenis Genesis Qi sudah cukup untuk membuat lawannya sakit kepala hebat. Zhou Yuan yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari Su Yuwei ketika di awalnya melangkah ke tahap Qinuri Sing. Tapi sekarang, kemungkinan dia bukan lagi Su Yuwei. Dia harus mencapai tahap Qinuri Sing dan meminjam kekuatan Genesis Runes untuk memiliki kesempatan untuk mencocokkan Su Yuwei saat ini. Tentu saja, itu di bawah prasyarat bahwa dia belum belajar tingkat pertama dari Kitab Suci Naga Leluhur dan memperoleh Omni Piton Qi. Kitab Suci Naga Leluhur benar-benar sulit. Saat pikiran ini menggerakkan kepalanya, Zhou Yuan tanpa sadar menghela nafas. Dalam kasus Su Yuwei, meskipun banyak sumber daya Genesis diperlukan untuk mempelajari mantra Flame Thunder dan Sutra Niflheim, sumber daya ini dapat dibeli dengan kristal Genesis. Beginilah cara Su Yuwei berhasil menguasainya dengan bakatnya sekitar 10 hari. Sebaliknya, dia bahkan belum mengumpulkan sumber daya kejadian yang dia butuhkan, perbandingan yang benar-benar membuatnya ingin menangis. Untungnya, saluran meridian ke-8-nya semakin longgar karena upayanya. Tidak akan lama sebelum sepenuhnya diblokir. Ayo pergi, kita akan menuju ke Blackwater hari ini. Zhou Yuan menarik frustrasinya dan tersenyum ke arah Su Yuwei.
Su Yuwei memberi anggukan kecil sebagai tanggapan dan mengikuti Zhou Yuan keluar dari kediaman jenderal setelah merapikan sedikit. Wei Changlan sudah menunggu di luar kediaman. Di sampingnya adalah sosok ramping dan elegan mengenakan baju besi lunak merah, rok pertempuran dan sepatu bot pertempuran, Wei Qingqing. Sepatu tempurnya yang agak tinggi benar-benar menekankan sepasang kaki yang adil, panjang, dan ramping itu. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi melemparkan mereka pandangan kedua. Wei Qingqing mungkin tidak bisa menyamai penampilan Su Yuwei dan Yao Yao yang tak tertandingi, tapi kakinya yang panjang dan mengesankan merupakan dorongan besar untuk poinnya dan membuat orang tidak bisa melupakannya. Di belakang Wei Changlan dan Wei Qingqing ada 5 sosok. Kejadian kuat Qi melonjak di sekitar mereka, bukti bahwa mereka adalah ahli tahap gerbang surga. Lebih jauh di belakang adalah sepasukan selusin elit. Setiap orang dari mereka memiliki kekuatan tahap Nuri Singki. Kelompok ini mungkin adalah kekuatan paling kuat di Kabupaten Changlan. Di samping kelompok Wei Changlan adalah pasukan dari penjaga kekaisaran. Lutis Han memimpin kelompok 3 ahli panggung gerbang surga dan 12 praktisi panggung Nuri Sing. Kombinasi dari kedua line up itu memang cukup megah. Apakah kamu siap yang mulia? Wei Changlan tersenyum melihat Zhou Yuan muncul. Zhou Yuan mengangguk. Wei Changlan adalah individu yang cepat dan tegas. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak, kalau begitu mari kita berangkat. Ketika teriakannya terdengar, kedua kelompok mulai bergerak. Mereka melonjak keluar kota seperti banjir, melaju menuju Blackwater. Blackwater, Black Venom City, kediaman penguasa kota. Sosok yang dikenalnya duduk di ruang tamu. Itu Qi Hao, yang telah menyelinap pergi dari Kabupaten Changlan beberapa waktu lalu. Oh, Qi Manor ingin bekerja sama dengan saya. Petik 2. Suara serak bergema di ruang tamu. Jika seseorang menoleh untuk melihat, seseorang akan menemukan seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam mengenakan senyum dangkal di wajahnya. Hidungnya tajam dan bintik-bintik hitam menghiasi wajahnya. Gumpalan Qi hitam naik di sekelilingnya, menyebarkan bau yang samar. Pria parubaya berjubah hitam ini adalah penguasa terkenal Black Venom City, Raja Fen Hitam. Menghadapi Raja Venom Hitam yang terkenal menyebabkan keringat dingin muncul di dahi Qi Hao. Namun, dia bisa mempertahankan sikapnya saat dia mengangguk dan menangkupkan tinjunya bersama. Sehubungan dengan reruntuhan yang telah muncul di Blackwater kali ini, klan kerajaan Zhou besar dan Wei Changlan telah bergabung. Meskipun Black Venom City dapat dikatakan sebagai penguasa Blackwater, seperti kata pepatah, satu pohon tidak dapat mendukung seluruh hutan. Jika Anda bekerja sama dengan Qi Manor, kami pasti akan dapat menyebabkan mereka kehilangan besar. Petik 2. Saya tidak takut pada Wei Changlan. Raja racun hitam terkekeh, ekspresinya menakutkan saat dia menatap Qi Hao. Selain itu, apakah Anda benar-benar percaya saya tidak tahu bahwa Zhou Qing belum datang? Tanpa ahli panggung alpha original lain seperti dia, Wei Changlan tidak akan bisa menangani saya. Petik 2. Karena itu, aku menyimpulkan bahwa kamu datang dengan harapan meminjam kekuatanku untuk berurusan dengan Wei Changlan. Karena itu, tunjukkan kepadaku ketulusanmu, kalau tidak, meningkatnya Qi hitam di sekitar Raja Racun Hitam menyebabkan Qi Hao membeku sesaat. Segera setelah itu, dia berkata dengan suara rendah, Raja Racun Hitam seharusnya tahu bahwa Wei Changlan memandangmu sebagai duri raksasa di sisinya dan berusaha untuk melenyapkanmu setiap saat. Aku percaya kamu juga ingin menghilangkan bahaya yang sangat besar ini, benarkan? Mata Black Venom King sedikit menyipit. Wei Changlan telah menempatkan dirinya di Kabupaten Changlan, dengan cermat mengamati setiap gerakan dari Black Venom City. Saat mereka bergerak, Wei Changlan akan segera bereaksi dan menghentikan mereka, menyebabkan banyak masalah bagi Raja Racun Hitam selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Raja Racun Hitam juga memandang Wei Changlan sebagai masalah besar yang perlu diselesaikan. Selama Black Venom King membantu Qi Manor mendapatkan Fire Spirit Grain, ketika kita akhirnya menggulingkan klan kerajaan, Changlan County akan menjadi milik Black Venom City. Oh, Raja Racun Hitam mengangkat alis. Jadi yakin bahwa kamu akan bisa menggulingkan klan kerajaan. Qi Hao tertawa dingin. Qi Manor mendapat dukungan dari kerajaan Wu besar. Apakah Black Venom King percaya bahwa klan kerajaan Zhou Agung yang menyedihkan akan mampu menandingi kekaisaran Wu besar? Black Venom King terdiam selama beberapa waktu, sebelum dia perlahan berkata, harta karun seperti Fire Spirit Grain sangat berharga bagi Black Venom City. Qi Hao dengan datar menjawab, tapi Black Venom City tidak akan bisa mendapatkannya. Jika Anda melakukannya, Qi Manor tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat, kekaisaran besar Wu juga tidak akan mengizinkannya. Raja Racun Hitam mendengus jijik ketika dia mendengar bagian depan kata-kata Qi Hao, tetapi ekspresi pembentuk berubah setelah mendengar kekaisaran Wu besar saat ketakutan melintas di matanya. Bagaimanapun, kekaisaran Grea Wu saat ini tidak seperti Zhou Agung. Great Wu adalah negara yang berkembang yang memiliki banyak pakar, sebuah eksistensi yang jauh melebihi Black Venom City-nya. Jika mereka menyinggung Great Wu, dia, Raja Racun Hitam, akan berakhir menjadi anjing liar. Apa yang Black Venom King tidak tahu, adalah bahwa Great Wu saat ini berperang melawan 2 kerajaan lain, dan tidak memiliki perhatian untuk menyisihkan ke tempat terpencil seperti Blackwater. Mata Black Venom King berkedip dengan pikiran. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, aku bisa bekerja sama denganmu. Joy segera menyalakan wajah Qi Hao. Namun, Raja Venom terdiam sebelum dia dengan dingin berkata, wilayah Changlan saja tidak cukup untuk memindahkanku, aku akan membutuhkan 2 kota lain yang berdekatan dengan Blackwater. Ekspresi Qi Hao langsung berubah ketika dia mendengar ini. Hanya ada 13 kota di seluruh kekaisaran Zhou besar dan Raja Racun Hitam berencana untuk menelan 3 dari mereka, termasuk Kabupaten Changlan. Ini praktis seperempat dari tanah Zhou Agung. Nafsu makan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat besar. Raja Racun Hitam berkata dengan suara acuh tak acuh, jika Anda tidak setuju, silakan kembali ke tempat asal Anda. Ekspresi mata Qi Hao berfluktuasi dengan cepat, sebelum dia akhirnya mengertakkan gigi dan memberikan jawabannya. Baik, selama Anda membantu kami mendapatkan butir roh api, ketiga kota itu akan menjadi milik kota Venom Hitam di masa depan. Senyum akhirnya muncul di wajah Raja Hitam yang tampak menyeramkan ketika dia mendengar kata-kata ini. Sejak itu, Black Venom City akan menerima transaksi ini. Qi Hao diam-diam menghela nafas lega. Saat dia mengangkat kepalanya, tatapan ganas melintas di matanya saat dia melihat ke arah Kabupaten Changlan yang jauh. Zhou Yuan, jangan senang hanya karena Anda berhasil memenangkan Wei Changlan. Pemenang dalam pertempuran untuk reruntuhan ini belum diputuskan. Blackwater, sebuah negeri yang penuh dengan bahaya.
Tetapi pada saat yang sama, sebuah tempat yang dipenuhi dengan kesempatan. Di masa lalu, banyak faksi kuat ada di Blackwater. Setiap faksi ini lebih kuat dari kekaisaran yang saat ini berbatasan dengan Blackwater. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, faksi-faksi di Blackwater menghilang satu demi satu, yang memungkinkan semakin banyak bis Genesis untuk membanjiri Blackwater, mengubahnya menjadi surga bis Genesis seperti sekarang ini. Namun, meskipun faksi-faksi kuno ini telah menghilang, beberapa hal pada akhirnya akan tertinggal, hal-hal yang membuat Masters Genesis yang tak terhitung jumlahnya dengan liar berebut ke arah mereka. Di Blackwater, keberuntungan kadang-kadang akan menguntungkan jiwa-jiwa beruntung tertentu, memungkinkan mereka untuk naik ke langit dalam satu langkah dan membiarkan nama mereka bergema keras di seluruh negeri. Seiring waktu, semakin banyak Genesis Masters yang berkerumun ke tempat ini, mempertaruhkan segala macam bahaya saat mereka mencari peluang dengan harapan menjadi individu berikutnya untuk mendapatkan berkah keberuntungan. Tetapi orang-orang yang dikaruniai keberuntungan pada akhirnya jumlahnya sedikit, dan mayoritas berakhir sebagai bagian dari tumpukan tulang yang terkubur di bawah tanah yang penuh darah dan kacau ini. Blackwater adalah tempat kekacauan dan pembunuhan, tempat yang kuat memangsa yang lemah. Namun, kelompok Zhou Yuan jelas bukan mangsa yang lemah. Dengan demikian, meskipun mereka menarik mata yang tak terhitung kemanapun mereka pergi di Blackwater, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap mereka. Banyak faksi dengan berbagai ukuran ada di Blackwater, masing-masing raja wilayah mereka sendiri. Pengesahan Zhou Yuan, Wei Changlan dan anggota kelompok lainnya akan menyebabkan faksi-faksi ini berada dalam siaga tinggi. Lagi pula, siapapun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Blackwater tahu bahwa ada dua faksi yang tidak bisa tersinggung. Salah satunya adalah Raja Venom Hitam yang terkenal, dan yang lainnya adalah Jenderal Agung Wei Changlan dari Kabupaten Changlan. Kelompok Zhou Yuan mungkin sedikit jumlahnya, tetapi semuanya adalah elit. Selain itu, ada ahli Alpha Origin bersama mereka, Wei Changlan. Line up ini cukup untuk dengan mudah menyapu semua faksi dengan pengecualian Black Venom City. Oleh karena itu, setelah melihat kelompok Zhou Yuan, faksi Blackwater akan jatuh dalam keadaan panik, takut bahwa pihak yang menakutkan ini akan menerkam mereka di saat berikutnya. Namun, Zhou Yuan dan yang lainnya jelas tidak memperhatikan faksi-faksi ini. Selama mereka tidak menghalangi yang pertama, Zhou Yuan dan geng akan dengan cepat melewati. Situasi ini berlanjut selama beberapa hari ketika Zhou Yuan dan yang lainnya perlahan-lahan mendekati tujuan mereka. Kota Penjara Iblis, kota yang paling dekat dengan reruntuhan. Penguasa kota adalah ahli tahap maju gerbang surga dan agak terkenal di Blackwater. Bagaimanapun, dia cukup mampu untuk memerintah kota di sini. Meskipun kota penjara iblis biasanya merupakan tempat yang agak ramai, sejak berita tentang reruntuhan telah menyebar, kota tersebut segera menjadi titik penginapan bagi banyak faksi yang datang mencari harta. Sehingga menyebabkan populasi kota meningkat secara dramatis. Tak terhitung orang bepergian ke reruntuhan setiap hari, meskipun tidak ada yang berani menjelajah terlalu dalam. Bagaimanapun, ada semua jenis boneka pertempuran aneh di dalamnya, yang berpotensi menjadi masalah pelik jika ada yang menarik perhatian mereka. Namun, ada juga beberapa orang beruntung yang tersandung ke tempat-tempat tertentu dan mengeluarkan beberapa mainan aneh. Barang-barang seperti itu sangat populer dan dijual dengan jumlah yang cukup banyak dari kristal Genesis, yang memungkinkan orang-orang yang beruntung ini mendapatkan sedikit uang. Tak satu pun dari penjaga kota berani menghentikan Zhou Yuan, Wei Changlan dan yang lainnya ketika mereka memasuki kota penjara iblis, membiarkan para Laters melakukan apa yang mereka mau. Di kota penjara iblis, Zhou Yuan dan geng memesan seluruh penginapan, menyelesaikan akomodasi semua orang. Setelah membantu semua orang tenang, Wei Changlan menemukan Zhou Yuan dan menyarankan, Yang Mulia, ini adalah kota terdekat dengan reruntuhan Battle Puppet Sect dan cukup banyak orang telah berjalan ke reruntuhan dari sini. Kita harus dapat memperoleh informasi mengenai reruntuhan di sini jadi saya sarankan agar kita memeriksanya. Zhou Yuan cukup baik dengan apapun. Perjalanan tanpa henti mereka selama beberapa hari terakhir sangat membosankan. Apakah tidak ada orang lain yang terlihat tertarik pada wajah Su Wei, Wei Qingqing dan bahkan Yao Yao ketika mereka mendengar Wei Changlan membuat proposal? Karena itu, setelah merapikan sedikit, rombongan meninggalkan penginapan bersama dengan beberapa pengawal. Kota penjara iblis tidak semegah kota Zhou besar atau Kabupaten Changlan, yang pertama memberikan perasaan yang agak sederhana dan dipenuhi dengan kekacauan. Dua gelombang manusia akan berbenturan dari waktu ke waktu di jalanan, setiap serangan dari setiap individu berakibat fatal. Hal ini mengakibatkan tubuh yang masih hangat dikeluarkan sesekali, menyebabkan seluruh kota diselimuti aura kekejaman. Zhou Yuan dan kelompoknya menggambar beberapa tatapan saat mereka berjalan di kota. Tentu saja, sebagian besar tatapan ini ditujukan pada Yao Yao, Su Wei dan Wei Qingqing yang berkaki panjang. Keindahan sekaliber seperti itu jelas sangat langka di tempat seperti itu. Namun, mereka yang bisa bertahan sampai sekarang di Blackwater setidaknya agak cerdas. Oleh karena itu, tidak ada yang berani untuk maju meskipun tatapan penuh dengan berbagai niat terus meningkatkan ukuran ketiga gadis itu. Setelah beberapa belokan, Zhou Yuan dan yang lainnya akhirnya tiba di jalan yang relatif lebih bersih, jalan yang dipenuhi orang dan jelas jauh lebih sibuk dan mengasyikkan daripada di tempat lain. Toko memenuhi jalan, barang-barang yang mempesona dipajang sangat menarik perhatian. Ayo, datang dan lihatlah. Kami memiliki stok yang baru tiba dari reruntuhan. Semua jenis harta dapat ditemukan di sini jadi pastikan untuk tidak ketinggalan. Zhou Yuan dan geng mengikuti teriakan dan tiba di toko terbesar, di mana bermacam-macam benda di berbagai negara bagian rusak dipajang di dalam kabinet kristal. Setiap benda memancarkan aura kuno seolah-olah baru saja digali. Lihat semuanya, ini adalah senjata Genesis yang kami temukan dari Battle Puppet Sect. Itu kemungkinan digunakan untuk senjata Genesis tingkat hitam dan kami menawarkannya dengan harga yang sangat diskon. Hanya 1.900 kristal Genesis dan kamu akan bisa membawanya pergi. Seseorang berteriak dari dalam toko. Zhou Yuan berbalik untuk melihat tombak perunggu panjang di tangan pria itu. Tubuhnya cukup rusak dan mengeluarkan pulsa Genesis Ki yang redup. Jangankan senjata Genesis tingkat hitam, kemungkinan itu bahkan tidak akan cocok dengan senjata kejadian kelas menengah normal. Tapi ini hanya logis. Jika itu benar-benar senjata kejadian tingkat hitam, biayanya setidaknya 10.000 kristal Genesis, bukan 1.900. Beberapa merespon tombak dan hanya hamburan memanggil penawaran mereka.
Pada akhirnya, itu dijual seharga 2.500 kristal Genesis dan dapat diasumsikan bahwa pembeli telah membelinya dengan mentalitas berharap untuk menemukan mutiara berharga di bawah debu. Beberapa item yang tampak pecah muncul berturut-turut, masing-masing kemungkinan diperoleh dari reruntuhan Battle Puppet Sect. Zhou Yuan melihatnya, tapi tidak ada yang menggelitik minatnya. Dengan persepsi rohnya, dia bisa merasakan bahwa barang-barang ini memang benar-benar rusak dan tidak lagi bernilai. Setelah beberapa saat, Zhou Yuan berniat untuk pergi bersama semua orang. Tepat ketika dia membalikkan tubuhnya, Yao Yao tiba-tiba menariknya, dagunya yang putih salju menandakan ke arah lemari display kristal. Beli barang di sudut kiri bawah. Zhou Yuan tertegun, pandangannya bergeser, hanya untuk menemukan objek yang menyerupai ubin batu giok hitam. Permukaan ubin batu giok itu berbintik-bintik, dan beberapa retakan bisa terlihat, tetapi pola samar nyaris tidak terlihat. Zhou Yuan agak bingung, karena dia bisa merasakan bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari genesis ki dari ubin batu giok hitam. Ada apa? Dia bertanya dengan suara rendah. Yao Yao tersenyum tipis ketika dia berkata, ubin batu giok itu sendiri tidak ada nilainya, tetapi tampaknya ada kejadian rune yang agak tidak lengkap yang lengkap. Sesuatu yang bisa memberiku perasaan seperti itu seharusnya agak spesial untuk Battle Puppet Sect. Sudut mulut Zhou Yuan bergerak-gerak sejenak. Anda rindu kecil yang cukup sombong, saya tidak akan mungkin berani membantah alasan Anda. Saat dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, Zhou Yuan tidak menyelidiki lebih jauh dan menunjuk ke ubin batu giok dan bertanya langsung, berapa banyak? Bibir penjual sedikit mengerut seperti monyet. Hanya satu pandangan yang diperlukan untuk mengetahui bahwa ini adalah pria yang cerdik. Meskipun dia juga tidak tahu fungsi dari ubin batu giok hitam ini, ketika dia melihat Zhou Yuan meminta harga, matanya tampak berputar dalam pikiran ketika mulutnya terbuka, berniat untuk meminta jumlah yang sangat murah hati. Uang saya tidak begitu mudah ditipu. Apakah Anda yakin bahwa orang-orang di belakang Anda akan dapat menelannya? Suara acuh tak acuh muncul dari bibir Zhou Yuan. Mulut pria itu segera ditutup. Dia telah melihat Wei Changlan berbalik ke arahnya dengan tatapan apatis. Tekanan dari ahli Alpha Origin membuat pria itu mengerti bahwa orang di depannya tidak bisa tersinggung. Hehe, orang yang menjualnya hanya meminta 2.000 kristal Genesis. Itu adalah jawaban yang agak marah. Zhou Yuan mengangguk, tidak ingin membuang waktu lagi. Baiklah, aku akan mengambilnya untuk 2.000 kristal Genesis. Dengan lambaian tangannya, Liu Tishan mengambil kristal Genesis dan bersiap untuk melakukan pembayaran. Tunggu, aku menawarkan 3.000 untuk ubin batu giok. Namun, tawa tiba-tiba terdengar pada saat ini. Mata Zhou Yuan menyipit saat dia sedikit menoleh, hanya untuk melihat kerumunan itu untuk sekelompok orang. Di bagian paling depan, sosok yang akrab memasuki mata Zhou Yuan. Qi Hao, ekspresi dingin segera melintas di mata Zhou Yuan ketika dia melihat sosok ini. Tidak disangka dia bersembunyi di Blackwater. Qi Hao menyeringai pada Zhou Yuan sebelum menunjuk ke ubin batu giok hitam saat dia dengan malas berkata, aku akan mengambil 3.000 untuk itu. Penampilan tiba-tiba Qi Hao langsung menyebabkan atmosfer menjadi agak tegang. Di belakang Zhou Yuan, Genesis Qi melonjak di sekitar Lu Tishan dan yang lainnya, mata mereka seperti elang ketika mereka mengunci yang pertama. Wei Changlan sedikit mengernyit, menatap Qi Hao sambil berkata dengan lemah, Qi Hao, seharusnya tidak perlu bagi Qi Manor untuk ikut campur dalam masalah seperti itu. Akan lebih baik bagimu untuk kembali. Saya takut satu kalimat dari Jenderal Wei tidak cukup untuk menghalangi Qi Manor. Qi Hao tertawa, nadanya dipenuhi dengan ejekan. Dia sebelumnya sopan kepada Wei Changlan karena Qi Manor ingin menarik Jenderal Agung ke pihak mereka. Karena Wei Changlan sekarang memilih untuk membantu Zhou Yuan, Qi Hao secara alami tidak akan memberikan yang pertama muka. Oh, mata Wei Changlan terbuka sedikit lebih lebar saat tekanan menakjubkan menyebar dari tubuhnya, diarahkan langsung ke Qi Hao. Dalam menghadapi tekanan ahli tahap Alpha Origin, tubuh Qi Hao segera menegang. Hehe, Wei Changlan, kamu masih sangat mudah marah bahkan setelah bertahun-tahun. Namun, suara serak terdengar saat tekanan Wei Changlan menyebar. Sosok jubah hitam perlahan keluar dari belakang Qi Hao saat Qi hitam naik, benar-benar menghalangi aura Wei Changlan. Itu Raja Racun Hitam. Munculnya sosok berjubah hitam segera menarik teriakan horor dari sekitarnya. Kerumunan itu dengan berisik mengundurkan diri, matanya dipenuhi teror. Jelas untuk melihat seberapa terkenalnya Raja Racun Hitam di Blackwater. Raja Racun Hitam. Wei Changlan pertama kali terpana oleh penampilan pria parubaya berjubah hitam, tetapi ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Niat membunuh yang intens melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan Genesis Qi di sekitarnya memberontak. Oh, Wei Changlan, apakah Anda berencana untuk bertarung lagi dengan saya di sini? Mungkinkah kamu telah melupakan penderitaan yang kudapat saat itu? Raja Racun Hitam mengeluarkan tawa menyeramkan, Qi hitam di sekujur tubuhnya berputar-putar ketika bau busuk menyebar. Dua tatapan bentrok, kebencian, dan pembunuhan dingin yang mengamuk di dalam diri mereka. Yang terhormat, kota kecilku ini tidak akan bisa selamat dari pertempuran di antara kalian berdua. Dengan reruntuhan Battle Puppet tepat di depan mata kita, ini bukan tempat bagi kalian berdua untuk bertarung atau orang lain akan mengambil keuntungan. Saat aura dari kedua individu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, suara keras tiba-tiba terdengar ketika sosok terbang dari jauh dan mendarat di dekatnya. Itu adalah penguasa kota-kota penjara iblis, seorang individu dengan kekuatan tahap gerbang surga yang maju. Seperti orang lain, dia tidak berani ikut campur langsung dalam bentrokan dua ahli tahap Alpha Origin. Untungnya, kecerdasannya yang cepat dengan kata-kata membuat mata Wei Changlan dan Black Venom berkedip dan aura mereka yang mengejutkan perlahan-lahan surut. Tidak ada pihak yang lebih kuat dari yang lain. Jika mereka bertarung dan akhirnya terluka, itu justru akan memberikan kesempatan kepada orang lain. Wei Changlan dengan dingin berkata, jika aku melihatmu di reruntuhan, aku pasti akan membunuhmu. Hehe, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa meninggalkan Blackwater kali ini. Raja Racun Hitam cocok dengan kata demi kata sebelumnya. Setelah melihat mereka berdua kembali, tatapan Zhou Yuan berbalik ke arah penjual toko yang saat ini memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Tidak ada pihak yang akan mengakomodasi, dan dia tidak berani menyinggung keduanya. 5.000 kristal Genesis. Zhou Yuan tidak membuang nafasnya dan dengan datar memberikan tawarannya. 6.000. Qi Hao segera menjawab. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya ubin batu giok hitam, dia sangat ingin membuat segalanya menjadi sulit bagi Zhou Yuan.
10.000. Suara Zhou Yuan tetap tanpa emosi. Mata Qi Hao menyala. 15.000. 20.000. Keributan terjadi di sekitar mereka, semua orang diam-diam menjilat bibir mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa objek yang tampaknya tidak berharga akan menyebabkan perang penawaran gila. Tentu saja, dari apa yang bisa mereka lihat, Zhou Yuan murni tidak mau mundur karena kesombongan. Qi Hao juga agak terpana. Dia menatap ubin batu giok hitam untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Bahkan gumpalan terkecil dari Genesis Qi tidak dapat dideteksi dari ubin batu giok hitam. Karena itu, dia tertawa dan berkata, "Yang mulia benar-benar murah hati." Seperti kata pepatah, seorang pria seharusnya tidak mengambil apa yang diinginkan orang lain. Saya akan memberikan barang ini kepada Anda. Petik 2. Ada sedikit ejekan di bibirnya saat dia berbicara. Harga asli 2000 kristal Genesis telah dinaikkan menjadi 20.000 olehnya, fakta yang cukup untuk mengacaukan Zhou Yuan selama ini. Dengan demikian, frustrasi terpendam Qi Hao karena insiden sebelumnya akhirnya dilepaskan. Para penonton di sekitarnya memandang Zhou Yuan seolah-olah dia bodoh. Ini bukan jumlah yang kecil, menghabiskan 20.000 kristal Genesis untuk membeli ubin batu giok hitam yang tidak berguna benar-benar agak bodoh. Jelas bahwa Pangeran Zhou Yuan telah ditipu oleh Qi Hao. Zhou Yuan mengabaikan pandangan sekitarnya dan memerintahkan Lutis Han untuk membayar saat dia meraih ubin batu giok hitam. Dia tidak merasakan apa-apa bahkan setelah beberapa pengamatan dan dengan demikian menyerahkannya kepada Yao Yao ketika dia dengan lembut bergumam, itu sangat berharga. Yang benar adalah, bahkan dia sendiri merasa sedikit bodoh, tetapi dia masih membelinya karena dia percaya pada penilaian Yao Yao. 20.000 kristal Genesis tidak sedikit. Master Qi Genesis Nourishing Stage yang memiliki 10 hingga 20.000 kristal Genesis setelah bekerja keras selama bertahun-tahun sudah dianggap agak kaya. Adapun Pangeran Zhou Yuan, tabungannya selama bertahun-tahun hanya setara dengan sekitar 50.000 kristal Genesis, hampir setengahnya telah dihabiskan dalam beberapa menit terakhir. Yao Yao dengan lembut merasakan ubin giok dengan tangannya saat dia mengamati pola kuno di atasnya. Dengan tawa tiba-tiba, dia menjawab, "Kamu akan tahu nanti apakah itu layak atau tidak." Zhou Yuan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, Raja Racun Hitam berjalan, matanya tertuju pada Zhou Yuan saat Qi hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Wei Changlan mengambil setengah langkah ke depan, matanya waspada saat dia menatap Black Venom King. Raja Racun Hitam melirik Wei Changlan sebelum berbalik ke arah Zhou Yuan saat suaranya yang serak terdengar, "Hehe, apakah Anda pangeran dari kerajaan Zhou besar? Saya pernah mendengar bahwa Anda berhasil menetralkan racun miasma iblis saya." Terbukti, dia telah mengetahui dari Qi Hao bahwa Zhou Yuan telah menetralkan racun di tubuh Wei Bin. Racun miasma iblis tidak terlalu bagus, menetralkannya bukanlah hal yang aneh. Ekspresi Zhou Yuan tenang, mata Black Venom King terbuka sedikit lebih lebar. Dasar bocah cilik yang sombong. Dengan senyum sinis, dia berkata, "Jangan merasa begitu percaya diri hanya karena Wei Changlan melindungi kamu." Dia melirik Wei Changlan sambil melanjutkan, "Bahkan dia sedikit menderita di tanganku. Saya khawatir Anda salah bertaruh kali ini." Wajah Wei Changlan menjadi hitam karena marah. Devil Miasma Qi dari Black Venom King sangat sulit untuk diatasi. Karena sifatnya yang beracun, itu memang menyebabkannya banyak menderita dan bahkan mempengaruhi Wei Bin. Raja Racun Hitam tersenyum. "Nak, Qi Manor berjanji untuk memberi saya 3 kota setelah menyelesaikan tugas ini. Jika Anda memberi saya 6 kota, saya akan membantu Anda sebagai gantinya." Setelah mendengar tawaran ini, amarah melintas di mata Zhou Yuan, ekspresi mengerikan muncul di matanya saat dia melihat ke arah Qi Hao. Memikirkan bajingan ini sebenarnya berani melakukan transaksi dengan tanah dan warga Great Zhou. Namun, Qi Hao hanya tersenyum santai menanggapi. Zhou Yuan menarik pandangannya dan berkata dengan suara tenang, "Sudah cukup bahwa Jenderal Wei bersama saya. Adapun tanah kekaisaran Zhou besar, siapapun yang berani berharap untuk bagian akan dibunuh." Petik 2. Black Venom King terkejut. Segera setelah itu, dia tertawa dan menunjuk ke arah Zhou Yuan. "Anak yang karismatik, luar biasa. Berdoalah dengan keras agar Anda tidak akan pernah mendarat di tangan saya, karena saya benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya mendidik Pangeran Zhou Agung. Aku bahkan tidak akan repot-repot merebusmu. Hanya perlu 1 potong untuk mengeluarkan kepala anjing Anda." Zhou Yuan mengungkapkan senyum dingin. Dia sangat membenci seseorang yang berulang kali melanggar perbatasan Zhou Agung dan membantai warganya. Di samping, Qi Hao tertawa mengejek dan bersiap untuk berbicara. "Kiritian 1, nasibmu akan sama jika kamu mendarat di tanganku." Namun sebelum Qi Hao bisa berbicara, tatapan dingin Zhou Yuan menyapu. Fakta bahwa bajingan ini menggunakan tanah Zhou Agung dalam transaksi membuat sang mantan semakin marah. Zhou Yuan tidak akan berbelas kasih jika Qi Hao mendarat di tangannya. "Kiritian." Qi Hao tertegun. Segera setelah itu, dia meledak marah ketika dia dengan dingin berkata, "Zhou Yuan, kamu berani mempermalukan aku." Zhou Yuan menukas, "Satu-satunya hal di tulang keluargamu adalah pemberontakan, jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu?" Qi Hao tersenyum dengan marah. "Kamu pikir kamu sangat hebat. Anda bahkan belum mencapai tahap Qi Nourishing, namun Anda berani berbicara kepada saya dengan cara seperti itu. Jika tidak ada yang melindungi Anda, saya akan membunuh Anda di tempat Anda berdiri." Petik 2. Dia adalah praktisi panggung Qi Nourishing biru yang benar-benar biru, sementara Zhou Yuan hanya membuka 7 saluran meridian. Akan mudah untuk membunuh Zhou Yuan dalam bentrokan langsung. Kamu akan memiliki kesempatan. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat siapa yang akan membunuh siapa. Suara Zhou Yuan tanpa emosi. Begitu dia mencapai tahap Qi Nourishing, bahkan tanpa tingkat pertama kitab suci naga leluhur, Omni Piton Qi, dia mungkin tidak perlu takut pada Qi Hao jika dia memanfaatkan kekuatan roh dan kejadian-kejadian. Ekspresi Qi Hao menjadi gelap setelah disiram oleh kata-kata Zhou Yuan. Yang pertama tahu bahwa tidak ada gunanya melanjutkan membandingkan yang lidahnya lebih tajam. Oleh karena itu, dia menembakkan pandangan dingin yang menakutkan ke arah Zhou Yuan, sebelum melambaikan tangannya saat dia berbalik dan pergi bersama Black Venom King dan anggota parti lainnya. Zhou Yuan menyaksikan mereka pergi saat ekspresinya menjadi muram. Meskipun mudah mengalahkan mereka dengan kata-kata, dia tidak berani meremehkan mereka sedikitpun. Musuh kita yang paling menyusahkan adalah Raja Racun Hitam yang bahkan Jenderal Wei tidak akan memiliki banyak keunggulan dalam pertarungan.
Sepertinya kita harus memikirkan cara untuk berurusan dengan racun miasma iblis Raja Venom Hitam, atau situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan bagi kita jika sesuatu yang tidak menguntungkan menimpa Jenderal Wei. Mata Zhou Yuan berkedip dalam pikiran. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Yao Yao saat senyum muncul di bibirnya. 20.000 kristal genesis tidak boleh dihabiskan dengan sia-sia. Di penginapan, setelah apa yang terjadi sebelumnya, ekspresi semua orang menjadi sedikit suram. Mereka mengerti bahwa kolaborasi antara Kimanor dan Black Venom City tidak diragukan lagi akan menjadi penghalang terbesar mereka. Zhou Yuan memasang ekspresi serius saat dia melihat ke arah Wei Changlan dan bertanya, Jenderal Wei, apa peluangmu untuk menang melawan Raja Racun Hitam? Wei Changlan ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan menjawab, ada 9 tingkat ke tahap Alpha Origin dan baik Raja Racun Hitam dan saya sendiri berada di tingkat kedua. Tak satu pun dari kita harus bisa mendapatkan di atas angin jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, tapi Raja Racun Hitam memiliki iblis miasma Ki, kelas 4 Genesis Ki tingkat atas. Itu adalah racun Ki yang sombong yang dapat dengan mudah menginfeksi lawan dalam pertarungan tanpa dia sadari, karenanya aku menderita di tangannya saat itu. Setan miasma Ki ini sangat sakit kepala. Takut moral mereka akan menderita, Wei Changlan buru-buru menambahkan. Meskipun saya waspada terhadap racun miasma iblis, saya pasti akan dapat menghentikan Raja Racun Hitam ketika saatnya tiba. Zhou Yaun memiliki ekspresi puas di wajahnya. Ini sama sekali bukan asuransi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, situasinya akan menjadi terlalu tidak menguntungkan bagi mereka. Setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Yao Yao, tersenyum ketika dia bertanya, Kakak Yao Yao, bisakah kamu memikirkan sesuatu? Yao Yao saat ini menurunkan kepalanya saat dia mempelajari daftar batu giok hitam sambil membawa tuntun. Dia mengangkat kepalanya, menunjukkan wajahnya yang cantik saat dia memelototi Zhou Yuan. Aku hanya tahu bahwa kamu akan bertanya padaku. Dalam perjalanan kembali, dia merasa Zhou Yuan memandang ke arahnya dari waktu ke waktu. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, setelah memelototi Zhou Yuan, tangannya meraih ke arah tas semesta di pinggangnya dan mengambil sebuah gulungan hijau yang kemudian dia letakkan di atas meja. Ini dikenal sebagai Thousand Wood Poison Safeward Rune, Genesis Rune tingkat 3 tingkat atas. Ketika diaktifkan, itu akan dapat melindungi dari semua jenis racun dan racun miasma iblis seharusnya tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Petik 2. Kejadian rune kelas 3 tingkat atas. Wei Changlan, Wei Qingqing dan yang lainnya menatap dengan kagum pada Yao Yao. Apakah wanita muda ini di hadapan mereka, yang tidak mengeluarkan bahkan sedikit pun Genesis Ki, benar-benar memiliki penguasaan yang begitu tinggi dalam seni Genesis Runes? Genesis Rune seperti itu berdiri di puncak bahkan di seluruh kekaisaran Zhou Agung. Baru sekarang Wei Qingqing menyadari mengapa Zhou Yuan selalu bersikeras memiliki gadis yang tampaknya memberatkan ini di sisinya. Besar, dengan bantuan Genesis Rune ini, Raja Racun Hitam tidak akan lagi mengancam saya. Saya akan dapat menyerang tanpa khawatir dan benar-benar menekannya. Bahkan, saya bahkan dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Saat Wei Changlan memegang gulungan itu, wajahnya berubah sedikit merah karena emosi yang kuat. Kebenciannya terhadap Raja Racun Hitam telah lama meresap jauh ke dalam tulangnya, dan dia telah mencoba segala yang dia bisa untuk menghilangkan yang terakhir. Sayangnya, ketakutannya pada racun miasma iblis akhirnya membuatnya kalah dalam pertukaran mereka sebelumnya. Sekarang dia memiliki kejadian rune kelas 3 tingkat atas ini, rune Safeward racun kayu 1000, senjata terhebat Black Venom King tidak lagi menimbulkan ancaman terhadapnya. Semua orang di ruangan itu menghela nafas lega setelah mendengar pernyataan percaya diri Wei Changlan. Zhou Yuan juga tersenyum dan mengangguk. Aku lega bahwa Jenderal Wei percaya diri. Karena pengumpulan informasi kita hampir selesai, kita akan pindah besok dan memasuki reruntuhan Battle Puppet Sect. Tidak ada yang keberatan. Malam tiba. Gerbang kota penjara iblis tertutup rapat, sementara lolongan bis Genesis yang tak terhitung bergema di hutan pegunungan di luar kota. Blackwater bahkan lebih berbahaya di malam hari. Di salah satu kamar di penginapan, Zhou Yuan duduk di tempat tidur, matanya tertutup rapat dan tubuhnya sedikit gemetar. Raungan samar naga bisa terdengar saat Genesis Ki berdenyut di sekitar tubuhnya, berubah menjadi benang putih yang mengalir ke tubuhnya melalui hidungnya. Setelah bertemu Ki Hao dan Raja Racun Hitam hari ini, Zhou Yuan sekarang merasakan sepotong bahaya. Meskipun dia memiliki perlindungan dari sekelompok elit, hal yang paling bisa diandalkan adalah kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kekuatan 7 salurannya mulai terasa agak kurang di Blackwater. Sudah waktunya baginya untuk maju ke tahap Qinu Rising. Dada Zhou Yuan naik dan turun dalam siklus ketika Genesis Ki melonjak dalam saluran meridiannya, terus-menerus menyerang saluran meridian ke-8 yang semakin longgar. Setelah beberapa hari terakhir menjalani pelatihan harian, ia dapat merasakan bahwa membuka blokir saluran meridian ke-8 hanya sebentar lagi. Kejadian Ki terus-menerus melonjak dalam saluran meridian di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Zhou Yuan tersentak, mengaktifkan teknik nafas naga saat aliran lain dari Genesis Ki diserap ke dalam tubuhnya. Seperti gelombang, ganasnya menabrak sedikit halangan terakhir di saluran meridian ke-8. Pop, suara samar terdengar, seolah-olah membran telah pecah. Zhou Yuan membuka matanya dan menunduk untuk melihat tangannya. Dia bisa merasakan perasaan transparansi dan ringan membanjiri tubuhnya. Seolah-olah dia tiba-tiba terbebas dari rantai dan belenggu. Genesis Ki di sekitarnya secara sukarela melonjak ke tubuhnya ketika kualitas tubuhnya dengan cepat naik. Saluran meridian ke-8 akhirnya telah diblokir. Tubuh Zhou Yuan bergetar ketika perasaan yang tak terlukiskan naik di hatinya. Setelah setengah tahun kerja keras, dia akhirnya membuka blokir semua 8 saluran meridian. 8 saluran meridian sepenuhnya dibuka sekali lagi setelah lebih dari belasan tahun. Zhou Yuan dengan keras menarik 2 napas udara, membiarkan dirinya untuk mendapatkan kembali kedinginan sebelum menutup matanya. Sekarang 8 saluran meridian telah diblokir, sudah waktunya untuk membuka Ki Dwellingnya. Hanya setelah membuka Ki Dwelling barulah seseorang dianggap benar-benar melangkah ke tahap Qinu Rising. Datang. Mata Zhou Yuan menyala dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Raungan naga yang hampir tak terdengar bergema dari dalam tubuh Zhou Yuan. Kali ini, output dari pengaktifan Dragon Breath telah meningkat secara drastis. Genesis Ki di ruangan itu bergidik hebat, berubah menjadi benang putih yang jauh lebih tebal yang akhirnya ditelan ke dalam tubuh Zhou Yuan dengan sekali tegukan.
The Genesis Ki di tubuhnya dengan cepat menyatu ke perut bagian bawahnya, berubah menjadi pusaran yang berputar-putar. Ketika rotasi pusaran mencapai puncaknya, Zhou Yuan tiba-tiba merasakan titik muncul di tengah pusaran. Bagian dalam titik kejadian ini tampaknya mirip dengan domain misterius, kadang-kadang hadir namun terkadang tidak. Sangat kecil, namun juga sangat besar. Saat titik kejadian ini muncul, Genesis Ki yang mengalir di tubuhnya tampaknya telah ditarik secara tiba-tiba. Genesis Ki melonjak ke dalam salurannya, mengalir ke titik Genesis. Setelah masuknya Genesis Ki, seolah-olah kehidupan telah muncul dari masa ciptaan yang tak berbentuk di dalam titik kejadian. Ruang mulai berkembang, membentuk Ki Dwelling. Pada saat inilah Ki yang berdiam di tubuh Zhou Yuan akhirnya diciptakan. Akhirnya, Genesis Ki yang dia serap selama latihan hariannya sekarang memiliki tempat untuk disimpan, memungkinkannya untuk secara bertahap tumbuh lebih kuat. Itu tidak akan seperti masa lalu, di mana sebagian besar Genesis Ki yang diserap kemudian akan memudar setelah meningkatkan kualitas tubuhnya. Roh Zhou Yuan memasuki Ki Dwelling dan domain unik memasuki matanya di mana Genesis Ki mengalir dalam siklus tanpa akhir. Selanjutnya, dia melihat lampu hijau mulai mekar, sekarat seluruh hijau Ki Dwelling. Ki Dwelling yang baru dibuat diklasifikasikan ke dalam 4 peringkat yang berbeda berdasarkan bakat seseorang dan potensi bawaan dari tubuh. Keempat peringkat ini dilambangkan dengan warna tidak berwarna, hijau, ungu dan emas. Roh Zhou Yuan dengan gugup menyaksikan transformasi Ki Dwelling. Meskipun dia tahu bahwa peringkat Ki Dwelling bukanlah representasi absolut dari pencapaian masa depan seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi peringkat Ki Dwelling, semakin besar keuntungannya. Lampu hijau tumbuh lebih kaya dan lebih dalam sampai setitik cahaya ungu mulai muncul di dalamnya. Cahaya ungu menyebar, memberi Ki Dwelling warna baru. Purple Ki Dwelling. Setelah melihat Ki Dwellingnya berubah ungu, Zhou Yuan akhirnya mengangguk, jelas sangat puas dengan hasil ini. The Ki Dwelling tampak stabil di warna ungu, membuat Zhou Yuan menarik napas lega ketika ia mulai meninggalkan Ki Dwelling. Gemuruh. Namun pada saat ini, Ki Dwelling tiba-tiba mulai bergetar. Zhou Yuan tiba-tiba merasakan gelombang kejadian Ki yang sangat asing, namun sangat akrab keluar dari kedalaman Ki Dwelling. Tingkat kemurnian kejadian Ki baru ini mengejutkan Zhou Yuan. Selain itu, ia memancarkan aura primal yang sangat samar, seolah-olah itu adalah asal dari semua kehidupan, napas pertama sumber Genesis Ki yang mendahului masa ciptaan yang tak berbentuk. Apa yang terjadi? Namun, Zhou Yuan bahkan lebih terkejut dengan asal-usul Genesis Ki yang misterius ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu bukan berasal dari pelatihannya. Tapi mengapa? Mengapa ada perasaan yang akrab? Saat jutaan pikiran berkelebat di benak Zhou Yuan, kilasan pemahaman tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan dia berkata dengan heran, mungkinkah, ketika saya lahir dan 8 saluran meridian saya terhubung ke tempat tinggal Ki, kejadian Ki ini memiliki tersembunyi di kedalaman Ki Dwelling saya. Petik 2. 8 saluran meridian Zhou Yuan secara alami terbuka ketika dia dilahirkan. Secara logis, pembukaan Ki Dwellingnya harus secara alami diikuti. Namun, karena musibah yang tak terduga yang melanda, gumpalan sumber Genesis Ki telah bersembunyi di ceruk terdalam dari Dwelling Ki-nya yang tidak lengkap. Sekarang Zhou Yuan telah berhasil membuka Ki Dwellingnya lagi, sos Genesis Ki yang telah bersembunyi selama 14 tahun sekali lagi muncul setelah merasakan kehadirannya. Zhou Yuan yang bingung merasakan Genesis Ki murni saat perasaan rumit bergejolak di dalam hatinya. Sementara itu, sumber Genesis Ki melonjak ke dalam Ki Dwellingnya dan Zhou Yuan sekali lagi terkejut ketika dia melihat jejak emas perlahan-lahan berkembang seperti matahari terbit di dalam cahaya ungu tua. 75. Cahaya emas muncul seperti matahari terbit dan segera menyebar, menyebabkan cahaya ungu surut karena digantikan oleh emas yang sekarang memenuhi seluruh Ki Dwelling. Dengan demikian, Ki Dwelling menjadi emas yang gemilang, tampilan yang sangat mengesankan. Itu adalah Ki emas. Zhou Yuan menatap kosong pada Ki Dwelling emas yang gemilang. Hasil seperti itu tidak pernah terjadi bahkan dalam mimpi terliarnya. Dia awalnya berharap untuk Ki Dwelling ungu, puas selama dia bisa mencapai tingkat yang sama dengan Su Yuwei. Namun, dia tidak akan pernah mengira bahwa nafas dari sos Genesis Ki di kedalaman Ki Dwellingnya akan menyebabkan peringkat Ki Dwellingnya naik 1 tingkat. Hati Zhou Yuan dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Pangkat Ki Dwelling tidak hanya menentukan potensi pertumbuhannya, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas Genesis Ki-nya. Untuk seseorang yang memiliki Ki Dwelling emas, bahkan jika dia mengkultivasikan kelas 2 Genesis Ki, kekuatan outputnya akan lebih besar daripada seseorang dengan Ki Dwelling hijau dan kelas 3 Genesis Ki. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri dengan heran, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan membuka Ki Dwelling emas. Cahaya emas berenang di tempat tinggal Ki. Di bawah sinarnya, Genesis Ki yang mengalir tumbuh lebih kompak dan kuat. Sementara Zhou Yuan terbenam dalam kegembiraan karena Ki Dwelling emas, dia tidak menyadari bahwa benjolan kebencian racun naga merah darah di telapak tangannya tiba-tiba mulai menggeliat. Has-has. Sebuah suara aneh bergema di dalam Ki Dwelling emas ketika gumpalan kabut darah muncul dari tempat yang tidak diketahui dan mulai membanjiri Ki Dwelling. Saat itulah Zhou Yuan akhirnya menyadari apa yang terjadi. Jantungnya bergetar ketika dia melihat kabut darah yang menyerang ketika tangisan ngeri terdengar di hatinya. Itu racun kebencian naga. Auman naga yang dipenuhi dendam pahit menyebar dari dalam kabut darah saat cahaya berwarna darah melonjak keluar. Seperti virus, virus itu dengan cepat menyebar ke seluruh Dwelling Ki emas. Zhou Yuan ngeri dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa racun dendam naga yang hampir 6 bulan tidak aktif di tubuhnya tiba-tiba akan muncul dan menyelinap ke dalam Ki Dwellingnya ketika terbentuk. Zhou Yuan dengan cemas menonton bagian dalam tempat tinggal Ki. Ketika cahaya darah menyebar, cahaya keemasan di Ki Dwelling mulai memudar karena secara bertahap menyatu dengan cahaya darah. Pada akhirnya, seluruh Ki Dwelling menjadi merah cerah. Aneh dan misterius. Zhou Yuan terkejut sekali lagi. Sebuah rumah Ki berwarna merah darah. Apa-apaan ini? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Itu mengecam racun kebencian naga. Zhou Yuan melolong di dalam hatinya. Hanya satu sentuhan dari Poison Resentment Dragon yang telah meledak itu telah mengubah Ki emas kesayangannya menjadi Ki Dwelling berwarna merah darah yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Di dalam ruangan, Zhou Yuan membuka matanya, wajahnya putih kehitaman yang jelek. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya ketika dia mulai dengan sangat hati-hati memeriksa Ki Dwelling di tubuhnya. Jika ada masalah dengan itu, tidak diragukan lagi itu akan menjadi penghalang besar bagi kultivasinya. Untungnya, dia tidak menemukan kesalahan.
Bahkan, jumlah Genesis Ki Deki Dwelling bisa tahan tampaknya telah meningkat agak dibandingkan dengan ketika itu berwarna emas. Namun, Zhou Yuan tidak berani rileks. Keningnya berkerut saat dia memanggil Genesis Ki dari tangannya dengan pikiran. Biasanya, Genesis Ki dari mereka yang belum mempelajari metode kultivasi Ki sejernih air. Namun, ketika kejadian Qi Yuan Zhou datang melonjak, ia menemukan untaian samar darah merah mengalir di dalamnya. Untaian merah darah sangat akrab bagi Zhou Yuan. Itu adalah racun kebencian naga. Racun kebencian naga telah menyatu ke dalam Genesis Ki-nya. Apa-apaan ini? Racun naga Ki. Tidak bisa dipercaya. Zhou Yuan benar-benar bingung, jelas tidak bisa mengerti mengapa perubahan seperti itu terjadi. Meskipun dia tahu jika ini merugikan untuk saat ini, paling tidak, dia bisa merasakan bahwa Genesis Ki yang sekarang diwarnai dengan sedikit racun kebencian naga tampaknya telah menjadi jauh lebih ganas di alam. Zhou Yuan setelah semua secara pribadi mengalami bagaimana mendominasi racun dendam naga itu. Zhou Yuan merasa sangat lelah di dalam. Ki Dwelling baru ini memberinya 3 gelombang kejutan. Pertama itu ungu, lalu emas dan sekarang warna merah darah yang belum pernah dia temui sebelumnya. Aku akan bertanya pada kakak besar Yao Yao besok. Tidak bisa sampai pada kesimpulan, Zhou Yuan hanya bisa melepaskan napas sedih. Keesokan harinya, semua orang tercengang ketika Zhou Yuan berjalan keluar dari penginapan. Mereka jelas bisa merasakan bahwa undulasi Genesis Ki di sekitar tubuh Zhou Yuan telah menjadi jauh lebih kuat dari kemarin. Wei Changlan bertanya dengan heran, Yang Mulia telah menembus ke tahap Qi Nurising. Wei Qingqing juga melihat ke arah Zhou Yuan dengan takjub. Saya memiliki terobosan kemarin. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Mata Su Yuwei dipenuhi keheranan saat dia berkata, Yang Mulia benar-benar mengesankan. Dalam waktu kurang dari setahun, Anda tumbuh dari seseorang yang tidak dapat menemukan saluran meridiannya ke tahap Qi Nurising. Kenyataannya, Anda praktis berada di belakang saya. Sebaliknya, Yao Yao kembali memandang Zhou Yuan saat tatapan bingung melintas di matanya yang jernih. Karena ada banyak orang yang hadir, Zhou Yuan tidak mendekatinya dengan masalahnya. Sebagai gantinya, dia menghadapi semua orang dan berkata, jika semua persiapan dilakukan, mari kita pergi. Kelompok itu mengangguk dan dengan cepat menaiki kuda mereka, kemudian berubah menjadi banjir ketika mereka melonjak keluar kota penjara iblis, menuju ke arah reruntuhan Battle Puppet Sect. Sepanjang jalan, Zhou Yuan menemukan kesempatan untuk diam-diam menarik Yao Yao ke satu sisi dan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dengan wajah yang menderita. Qi Dwelling merah darah. Yao Yao tertegun setelah mendengar detailnya. Jelas bahwa dia juga belum pernah mendengar hal seperti itu. Itu pasti karena racun kebencian naga, tapi ini mungkin bukan hal yang buruk. Qi Dwelling Anda pada dasarnya masih merupakan Qi Dwelling emas, dan hanya diubah menjadi kondisi seperti itu karena racun kebencian naga bercampur dengan sendirinya. Adapun apakah akan ada masalah, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Anda hanya bisa mencoba memberi perhatian ekstra di masa depan. Petik 2. Menanggapi jawabannya, tidak ada yang bisa dilakukan Zhou Yuan selain menganggukkan kepalanya. Kurasa hanya itu yang harus dilakukan. Sementara kelompok Zhou Yuan bergegas menuju reruntuhan Battle Puppet Sect di kota penjara iblis, Qi Hao, Raja Racun Hitam dan anggota kelompok lainnya siap untuk berangkat. Kejadian Qi mengaduk-aduk sekitar lebih dari 100 kelompok pria, yang membuktikan keanggunan mereka. Setelah mendengarkan laporan, Qi Hao sedih kepada Raja Racun Hitam, Zhou Yuan telah pergi lebih awal. Raja Racun Hitam dengan acuh tak acuh menjawab, reruntuhannya berlapis-lapis dalam bahaya dan tidak ada keuntungan bagi mereka bahkan jika mereka tiba terlebih dahulu. Mengapa tidak membiarkan mereka membantu kita membersihkan jalan? Petik 2. Dia berhenti sejenak, menatap Qi Hao sambil melanjutkan, dengan catatan lain, Anda menyebutkan bahwa Anda menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk misi ini, tepatnya apa yang Anda persiapkan. Qi Hao tersenyum tipis, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Jangan khawatir, dengan kita bergandengan tangan, Zhou Yuan dan Wei Changlan tidak akan bisa meninggalkan Blackwater. Petik 2. Senyum di bibirnya perlahan berubah menjadi berbahaya. Satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Reruntuhan Battle Puppet Sect berjarak sekitar 200 mil dari kota penjara iblis. Zhou Yuan dan kelompoknya berhasil mencapai tujuan mereka dalam 2 jam. Zhou Yuan dan yang lainnya berdiri di atas bukit, pandangan mereka tertuju ke depan di mana hutan pohon raksasa berdiri. Kabut putih masih melekat di kedalaman hutan, hanya mengungkapkan siluet samar dari berbagai bangunan bobrok. Cahaya tampak berkedip di langit di atas reruntuhan saat perasaan bahaya yang tidak diketahui menyebar. Yao Yao memandangi lampu yang berkedip-kedip itu dan berkata, ada batas Genesis Rune di atas reruntuhan. Batas Genesis Rune adalah cara yang lebih kompleks dan berskala besar untuk memanfaatkan Genesis Runes, agak mirip dengan formasi atau lari. Batas Genesis Rune ini kemungkinan adalah sekte yang melindungi batas yang digunakan oleh Battle Puppet Sect saat masih ada di Blackwater. Menyusul menghilangnya sekte yang melindungi batas telah memudar karena kurangnya Genesis Ki, meskipun jelas bahwa beberapa bagian masih tersisa. Dengan santai memasuki langit kemungkinan besar akan menghasilkan pertemuan dengan batas yang tersisa, sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh ahli tahap Alpha Origin. Lagi pula, kekuatan sekte yang melindungi batas tidak bisa diremehkan. Sepertinya kita hanya bisa masuk dengan berjalan kaki. Wei Changlan memandang ke arah Zhou Yuan dan melanjutkan, Yang Mulia, menurut informasi yang kami kumpulkan, ada banyak bangunan terbengkalai di reruntuhan yang mungkin berisi harta, bagaimana kita melanjutkan? Zhou Yuan tidak ragu sama sekali dan menjawab, kami pertama-tama akan menuju ke daerah di mana buah bayi giok berada. Tujuannya yang paling penting adalah buah giok bayi dan butir roh api. Karena butir roh api berada di bagian terdalam reruntuhan, secara alami masuk akal untuk mendapatkan buah bayi giok terlebih dahulu. Wei Qingqing menyandarkan tangannya pada pedang panjang di pinggangnya ketika dia berkata, buah giok bayi terletak di sektor barat daya reruntuhan. Beberapa orang telah pergi ke sana, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Kita harus mendapatkannya, apapun yang terjadi. Resolusi dalam suara Zhou Yuan tegas. Umur ibunya telah terpotong secara substansial. Bagaimana dia bisa merasa nyaman kecuali dia menemukan salah satu harta yang bisa melengkapi masa hidup seseorang. Pertama buah giok bayi, kemudian butir roh api. Adapun harta lainnya, tidak perlu memikirkan diri kita sendiri dengan mereka untuk saat ini. Zhou Yuan dengan tegas menyatakan, harta karun di reruntuhan mungkin langka, tetapi orang tidak boleh terlalu serakah dan bukannya memahami apa yang harus diprioritaskan.
Ayo pergi. Zhou Yuan memandang ke arah Wei Changlan dan yang terakhir merespons dengan anggukan. Dengan lambaian tangannya, kelompok 100 orang itu berubah menjadi banjir, mengalir ke reruntuhan di bawah tatapan waspada dari kelompok-kelompok di sekitarnya. Tidak lama setelah Zhou Yuan dan kelompoknya memasuki reruntuhan, kelompok lain dengan cepat mendekati. Itu Qi Hao dan kelompok Black Venom King. Seorang tokoh dengan cepat bergegas dari dekat. Mereka sudah masuk, tanya Qi Hao dengan suara datar. Dia telah menempatkan beberapa orang di sekitar reruntuhan terlebih dahulu untuk melacak pergerakan kelompok Zhou Yuan. Ya, kami telah mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Mereka tampaknya sedang menuju ke lokasi buah bayi giok. Sosok itu segera menjawab, buah giok bayi. Mata Qi Hao sedikit menyipit. Buah giok bayi adalah barang berkualitas. Itu bisa memperpanjang umur seseorang dan sangat dihargai. Ekspresi ketamakan muncul di mata Black Venom King. Zhou Yuan kemungkinan telah pergi mencari buah bayi giok karena ibunya. Qi Hao dengan dingin terkekeh. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi klan kerajaan. Zhou Yuan, Anda telah berulang kali menggagalkan rencana saya. Kali ini, saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan memiliki jalan Anda. Saya benar-benar tertarik untuk melihat bagaimana Anda akan menjadi bingung ketika buah roh giok mendarat di tangan saya. Ekspresi ganas melintas di mata Qi Hao. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, ayo pergi dan menyusul mereka. Kabut memenuhi reruntuhan. Dinding yang runtuh bisa dilihat dimanapun orang memandang, pemandangan yang agak sunyi. Namun, kelompok Zhou Yuan tidak berani tinggal diam, mempertahankan formasi mereka saat mereka perlahan mendorong ke depan. Kabut di sekitarnya tumbuh semakin tebal, begitu tebal sehingga bahkan persepsi roh terpengaruh. Langkah kaki Zhou Yuan tiba-tiba berhenti. Hati-hati, ada sesuatu yang mendekat. Meskipun persepsi rohnya telah terpengaruh, indranya masih jauh lebih tajam daripada orang biasa. Wei Changlan mengangguk, ternyata juga merasakan sesuatu. Dia segera melambaikan tangannya dan para penjaga di sekitarnya segera mulai mempersiapkan diri ketika Genesis Qi mulai melonjak di sekitar tubuh mereka. Kabut putih berdesir lembut. Lampu merah kusam tampaknya muncul di dalam kabut putih, disertai dengan suara samar ketika selusin bayangan muncul dari dalam kabut, membentuk dinding di depan kelompok Zhou Yuan. Zhou Yuan dan yang lainnya menoleh dan fokus. Bayangan hitam terungkap sebagai binatang buas malam hitam, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat, orang akan menyadari bahwa tubuh mereka mirip dengan logam hitam, berkilau dengan cahaya hitam, sementara cahaya merah di mata mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Selusin bayangan ini adalah boneka binatang buas. Jadi ini boneka perang. Zhou Yuan menatap mereka dengan heran. The Genesis Qi yang samar-samar berdenyut dari tubuh boneka binatang pertempuran menunjukkan bahwa mereka sebanding dengan ahli tahap bergizi Qi. Wei Changlan menjawab, dikatakan bahwa pada puncaknya, Battle Puppet Sect memiliki 100.000 tentara boneka pertempuran yang kuat. Pasukan yang praktis tak terkalahkan dan tak terhentikan. Petik 2. Zhou Yuan mendecakkan lidahnya. 100.000 tentara boneka pertempuran yang kuat. Jika mereka semua berada pada tahap Qi Nurising, kemungkinan tidak ada kekaisaran yang bisa menyamai mereka. Namun, mengapa faksi kuno Blackwater ini akhirnya menghilang? Wei Changlan melambaikan tangannya dan 20 angka melesat ke depan, langsung menuju selusin boneka binatang pertempuran yang menghalangi jalan mereka. Kejadian Qi meletus saat kedua belah pihak bentrok. Wei Changlan telah mengirim praktisi panggung Qi Nurising, tetapi selusin boneka binatang pertempuran tidak mengenal rasa takut atau kematian, karenanya, pertempuran itu sangat hebat. Pertempuran berlangsung selama beberapa menit, sebelum secara bertahap berakhir. Selusin boneka binatang pertempuran telah dipotong-potong, tetapi 5 dari 20 penjaga panggung Qi Nurising juga telah terluka. Itu jelas bahwa boneka binatang pertempuran yang tak kenal lelah dan tak kenal takut ini adalah lawan yang merepotkan. Yao Yao berjalan dengan penuh minat sambil menggendong Tuntun dan mulai memeriksa boneka binatang buas yang dipotong-potong. Jari rampingnya yang lembut dengan lembut menelusuri rune yang sekarang redup ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, didukung oleh Genesis Runes. Setelah beberapa pemeriksaan, dia berdiri dan berjalan kembali ke grup. Zhou Yuan kemudian mengangguk ke Wei Changlan dan mereka mulai maju sekali lagi. Pada periode waktu berikutnya, mereka menemukan boneka binatang buas gelombang demi gelombang. Untungnya, kelompok Zhou Yuan adalah pasukan yang terlatih dengan baik, dan mereka mampu menyapu bersih semua perlawanan yang mereka temui. Karena itu, mereka tiba di danau setengah jam kemudian. Tokoh manusia lainnya sudah hadir di tepi danau, kemungkinan pencari harta karun lain yang bergegas ke sini. Fakta bahwa mereka dapat tiba di sini adalah bukti kekuatan mereka. Orang-orang ini juga merasakan kedatangan kelompok Zhou Yuan dan mata mereka segera dipenuhi dengan kewaspadaan. Wei Changlan memandang sekilas ke sekeliling dan menunjuk ke tengah danau. Buah giok bayi ada di tengah danau. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat, dan melihat kabut melayang di atas permukaan danau. Di tengah-tengah danau adalah sebuah pulau kecil di mana pohon hijau giok raksasa berdiri di tengah. Tatapan Zhou Yuan mengunci ke pohon di mana 2 buah seperti kristal digantung. Buah-buahan itu berbentuk seperti bayi baru lahir yang agak menggemaskan dan mengeluarkan aroma manis dan menggoda. Detak jantungnya berdetak kencang ketika dia mengamati buah yang tampaknya terbuat dari kristal. Buah giok bayi, akhirnya aku menemukanmu. Tidak lama setelah kelompok Zhou Yuan tiba di danau, beberapa suara terdengar dari arah lain dan semua orang menyaksikan ketika kelompok lain muncul dari kabut. Qi Hao, pandangan dingin melintas di mata Zhou Yuan ketika dia melihat sosok yang akrab memimpin kelompok. Qi Hao dan Raja Racun Hitam tiba di tepi danau dan melirik ke arah Zhou Yuan. Sudut-sudut mulut pembentuk segera terangkat saat dia menunjuk ke tengah danau dan menunjukkan senyum lucu pada Zhou Yuan. Zhou Yuan, jika Anda ingin buah bayi giok, Anda harus terlebih dahulu bertanya apakah saya setuju atau tidak. Meskipun Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi setelah mendengar kata-kata Qi Hao, niat membunuh yang intens muncul di mata sang pembentuk. Buah roh giok terhubung dengan masalah umur ibunya. Dia tidak akan membiarkan siapapun merebutnya tidak peduli metode apa yang harus dia gunakan. Pada saat inilah Wei Changlan tiba-tiba berkata, Yang Mulia, ada sesuatu yang aneh tentang danau ini. Zhou Yuan menarik pandangannya. Dia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Begitu banyak orang telah tiba di sini sebelum mereka, tetapi mereka semua hanya menunggu di tepi danau, tidak berani memasuki danau dan merebut buah bayi giok. Jelas bahwa mereka takut akan sesuatu. Yao Yao melirik udara di atas danau dan berkata, ada batas genesis rune yang rusak di atas danau.
Wei Changlan mengangguk setuju. Batas genesis rune yang rusak membuat seseorang seperti dirinya merasa terancam, dan dia tidak berani masuk dengan sembarangan. Tempat ini jelas agak penting bagi Battle Puppet Sect. Bisakah kita menyeberang dengan berjalan di atas air? Tanya Zhou Yuan. Yao Yao menggelengkan kepalanya. Ada yang aneh dengan air itu. Tampaknya semakin kuat genesis ki seseorang, semakin mudah seseorang akan tenggelam. Wei Changlan sedikit terkejut. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, menunjukkan beberapa anak buahnya untuk mengkonfirmasi. Benar saja, mereka menemukan bahwa mereka yang memiliki genesis ki yang lebih kuat akan lebih mudah tenggelam, seolah-olah air danau tidak mampu mendukung mereka. Akan sulit bagi bahkan seorang ahli tahap ki bergizi untuk berjalan melintasi air. Wei Changlan mengerutkan kening. Jika demikian, bukankah ahli tahap Alpha Origin seperti dirinya akan langsung tenggelam ke bawah? Dia bisa merasakan bahaya dari dasar danau. Sangat mungkin bahwa bagian dari batas genesis rune yang rusak telah jatuh ke danau, membuatnya sangat berbahaya. Mulut Yao Yao sedikit terbuka ketika dia berkata, sepertinya tempat ini tidak menyambut pengguna genesis ki, sepertinya metode pencegahan. Dengan tindakan pencegahan seperti itu, mereka hanya perlu beberapa murid untuk melindungi pohon giok bayi. Su Yuwei ingin tahu bertanya, bagaimana mungkin seseorang menyeberangi air tanpa genesis ki? Mata Zhou Yuan berkedip dalam pemikiran sejenak, sebelum berbalik untuk menemui tatapan Yao Yao saat dia perlahan berkata, roh. Kekuatan roh benar-benar berbeda dari genesis ki. Selain itu, Zhou Yuan telah menemukan bahwa roh yang semula tertekan dalam kabut telah berubah hidup kembali setelah mencapai danau. Biarkan aku mencoba. Zhou Yuan berjalan maju dan menempatkan kaki ke air, roh di antara alisnya berkedip ketika kekuatan spirit melonjak keluar dan menutupi kakinya. Tubuh yang semula sedikit tenggelam ke dalam air segera stabil. Seperti yang diharapkan, kekuatan roh dapat digunakan di sini. Ekspresi gembira melintas di mata Zhou Yuan. Jadi, Anda harus mengandalkan roh. Di dekatnya, Qi Hao mengangkat alis saat dia menyaksikan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan seorang pria segera berjalan maju dari belakang. Kulit pria ini agak pucat, dan bibirnya setipis ujung pisau. Unduhan genesis Qi di sekitarnya cukup lemah, tetapi cahaya berkedip-kedip tak tentu di antara alisnya. Dia jelas seorang praktisi roh. Zhao Qingfeng, guru-guru Mu Ying dijebak oleh bocah ini, menyebabkan dia jatuh ke tangan faksi jenderal besar itu. Ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk membalas dendam. Qi Hao tersenyum pada pria itu. Kekesalan muncul di mata pria pucat itu ketika dia mendengar ini. Dia memandang ke arah Zhou Yuan dan berkata, bagaimana mungkin anak seperti dia bisa menjadi pasangan tuanku? Dia adalah setelah semua pangeran dari Great Zhou dan secara alami memiliki caranya sendiri. Qi Hao tersenyum samar ketika dia melanjutkan, selama kamu bisa merebut buah bayi giok, tidak hanya aku akan menjamin keselamatan tuanmu, kamu akan menjadi tamu terhormat Qi Manor di masa depan dan kami akan memberikan Anda semua sumber daya kultivasi yang Anda butuhkan. Petik 2. Desire terlintas di mata pria bernama Zhao Qingfeng saat dia mengangguk dan berkata dengan senyum dingin, jangan khawatir, jika kita bersaing dalam spirit, berurusan dengannya tidak akan sulit. Nada suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Meskipun dia hanya berlatih di bawah Tuan Ying selama 3 tahun, rohnya sudah mencapai tahap pertengahan ilusi, dan bahkan tuannya sering memuji bakatnya. Karena itu, dia tidak percaya bahwa Zhou Yuan yang jauh lebih muda akan mampu menandinginya dengan roh. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Zhao Qingfeng terbang ke depan dan mendarat di air. Kekuatan roh bergetar saat solnya menyentuh permukaan air tanpa tenggelam. Senyum mengejek terbentuk di bibirnya saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Sementara keduanya berdiri di atas air, faksi lain juga mencapai realisasi yang sama. Oleh karena itu, setelah beberapa kegiatan, selusin tokoh lainnya muncul di permukaan air, masing-masing individu jelas seorang praktisi roh. Wei Changlan melirik ke arah Zhao Qingfeng dan berkata, roh orang itu tidak lemah. Kalau saja spirit bisa digunakan di sini, aku mungkin bisa membantumu. Mata Yao Yao yang cerah tampak berputar. Mengingat level spiritnya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa bersaing dengannya. Zhou Yuan merenung sejenak setelah mendengar ini, tapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Situasinya rumit dan tidak ada yang tahu apakah akan ada bahaya tersembunyi lainnya. Tidak ideal bagimu untuk pergi. Meskipun roh Yao Yao sangat kuat, dia tidak dapat memanfaatkan genesis Qi, menghasilkan tubuh yang sangat lemah. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kemungkinan Yao Yao terluka parah adalah tinggi. Karena itu, sementara Yao Yao sangat kuat, dia juga sangat lemah. Saat itu, Tuan Chang Yuan dengan serius mempercayakan kepadanya keselamatan Yao Yao. Karenanya, dia tidak berani membiarkan Yao Yao mengambil risiko seperti itu. Zhou Yuan berkata, perhatikan dulu, jika sesuatu terjadi padaku, setidaknya akan ada jenderal besar dan kamu untuk menyelamatkan aku. Yao Yao tidak bertahan setelah mendengar ini dan dagunya yang putih pucat salju mengangguk kecil. Di atas danau, Zhou Yuan dengan tenang melirik Zhao Qingfeng di dekatnya. Permusuhan yang tak tersamar membakar di mata yang terakhir, tapi itu tidak masalah bagi Zhou Yuan. Tidak ada yang bisa menghentikannya dari mendapatkan buah bayi giok hari ini. Air danau di bawah kakinya berdesir saat dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah pulau kecil di tengah danau. Dia kemudian mengambil langkah maju, memulai langkah demi langkah maju di permukaan danau. Yang lain juga mulai berjalan dengan sangat hati-hati. Di sekitar danau, tidak ada yang berani berkedip ketika mereka melihat sosok-sosok berjalan di atas air. Itu benar-benar diam. Beberapa menit kemudian, Zhou Yuan dan yang lainnya perlahan-lahan mendekati daerah itu dalam jarak 100 kaki dari pulau kecil itu. Danau itu masih tenang dan tidak ada yang menemui hambatan. Ketika kerumunan di tepi danau melihat ini, mereka hanya bisa bergumam dengan bingung, begitu sederhana. Di bawah tatapan bingung itu, Zhou Yuan dan yang lainnya melangkah ke daerah itu dalam jarak 100 kaki dari pulau itu. Bas, suara mendengung tampaknya muncul dari pulau kecil pada saat ini, dan semua orang menyaksikan ketika cahaya batu giok yang mempesona dilepaskan dari pohon giok bayi di tengah pulau. Celepuk, cahaya batu giok tampak bergoyang ketika bintik cahaya yang tak terhitung terlihat keluar dari dalam. Seperti badai, mereka mulai menelan orang-orang yang telah melangkah ke ketinggian 100 kaki di sekeliling pulau. Ini serangan roh. Zhou Yuan fokus pada titik cahaya yang nyaris tak terlihat. Titik-titik cahaya ini mengandung kekuatan spirit. Dia tidak berani menunda lagi dan roh di antara kedua alisnya mulai berkedip. Jika seseorang melihat, seseorang akan dapat melihat siluet buram yang duduk dalam posisi bersila.
Riak tak terlihat berdenyut keluar saat tangan Zhou Yuan menarik keluar Heavenly Yuan Bruise di pinggangnya. Ujung sikat dengan cepat bergerak melintasi udara, meninggalkan goresan yang hampir terlihat. Kelas 1 Genesis Rune, Spirit Shield. Genesis Rune yang lengkap segera berubah menjadi perisai cahaya yang sebagian transparan. Riak Genesis Ki dari perisai cahaya sangat lemah karena perisai itu terutama terdiri dari kekuatan roh. Celepuk-celepuk, cahaya jade menghujani dari langit, jatuh di atas perisai cahaya transparan, menyebabkannya beriak hebat. Ah, pekikan-pekikan yang mengental darah mulai berdering. Beberapa individu tidak dapat menjaga tepat waktu, dan segera ditembakkan penuh lubang oleh cahaya batu giok, tubuh mereka kusut sebelum tenggelam ke dalam air. Ketika individu-individu ini jatuh ke dalam air, undulasi mengamuk meledak di dalam danau. Air berdarah dengan cepat naik dan menyebar ke permukaan danau. Yang jatuh ke perairan langsung hancur berkeping-keping. Pemandangan ini menyebabkan hati Zhou Yuan, Zhao Qingfeng dan yang selamat lainnya yang beruntung menggigil. Tampaknya air di bawahnya memang penuh dengan bahaya, memastikan kematian tertentu jika seseorang jatuh ke dalamnya. Sepertinya mencapai pulau kecil di jantung danau dan mengambil buah bayi giok tidak akan semudah yang diharapkan. Reruntuhan ini dipenuhi dengan jebakan maut. Setelah satu putaran pemboman ringan batu giok, hampir setengah dari berdiri individu di permukaan danau telah musnah. Tentu saja, yang tersisa secara alami memiliki beberapa kemampuan. Di depan mereka masing-masing berdiri perisai cahaya transparan yang mirip dengan milik Zhou Yuan, yang sepenuhnya melindungi tubuh mereka. Dengan tubuh mereka dilindungi oleh perisai roh, jejak Zhou Yuan dan yang lainnya tidak berhenti ketika mereka melanjutkan langkah hati-hati menuju pulau kecil. Ketika mereka mendekati, pohon bayi giok mengirimkan dua gelombang pemboman cahaya giok lainnya, menghancurkan perisai beberapa individu, menyebabkan mereka jatuh ke dalam air dan berubah menjadi genangan darah. Pada saat ini, Zhou Yuan dan beberapa orang lainnya hanya berjarak 20 kaki dari pulau, praktis beberapa saat lagi dari mencapainya. Di tepi danau, semua orang menahan napas dalam diam ketika mereka menyaksikan. Mata Zhou Yuan terpaku erat pada pulau kecil itu. Semakin dekat dia, semakin tegang dia. Dia merasa bahwa halangan dari pulau itu tidak hanya terbatas pada kejenakaan sebelumnya. Selangkah demi selangkah, Zhou Yuan dan yang lainnya mendekati pulau itu dan segera mencapai jarak hanya 10 kaki dari pantai. Bang! Pada saat inilah cahaya batu giok sekali lagi meledak dari pohon bayi giok di pulau itu, menyapu keluar dengan cara melingkar. Zhou Yuan dan yang lainnya langsung dilanda cahaya. Bas! Suara berdengung segera naik di kepala Zhou Yuan dan sisanya saat pemandangan di depan mata mereka memudar menjadi gelap. Sebuah gurun dengan cepat muncul di hadapan mereka. Hanya satu hal yang berdiri di tanah tandus ini, pohon berwarna giok raksasa. Kecil seperti semut di depan pohon raksasa ini, tekanan yang tak terlukiskan menelan mereka, menyebabkan mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang membuat roh seseorang bergetar begitu keras hingga mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang. Di tepi danau, Su Yuwei menatap permukaan danau tempat Zhou Yuan, Zhao Qingfeng dan yang lainnya berhenti bergerak, tubuh mereka sekarang benar-benar diam. Dia segera merasakan ada sesuatu yang salah, khawatir berkedip di matanya ketika dia berbalik ke arah Yao Yao dan bertanya, "Kakak Yao Yao, apa yang terjadi?" Yao Yao sedikit mengernyit. Itu adalah tekanan roh. Mereka telah ditangkap oleh jenis serangan spirit tertentu dan jika mereka tidak dapat bertahan, bahkan roh mereka akan hancur berkeping-keping. Ekspresi Wei Changlan, Wei Qingqing, Lutis Han dan yang lainnya berubah. Jika roh hancur, seseorang akan menjadi sayur. Dengan kata lain, konsekuensinya sangat serius. Wei Changlan menyatakan dengan suara rendah, kita harus menyelamatkan Yang Mulia. Yao Yao menggelengkan kepalanya saat dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, dia tidak mudah dikalahkan. Jika itu orang lain, Yao Yao tidak akan berbicara dengan kepercayaan diri seperti itu, tapi karena itu hanya serangan roh, menyakiti Zhou Yuan yang telah mempelajari metode visualisasi Greenstone Divine Greenstone Primal praktis tidak mungkin. Sementara mereka bercakap-cakap, sosok yang tersisa di danau mulai jatuh satu persatu. Mata masing-masing menjadi hampa seolah-olah pikiran mereka telah dibersihkan. Guyuran, tubuh mereka jatuh ke air, tenggelam ke dasar danau tempat mereka terkoyak oleh batas Genesis Rune yang rusak sebelum naik lagi sebagai genangan darah. Dalam rentang waktu singkat, hanya dua sosok yang tersisa di atas danau. Zhou Yuan dan Zhao Qingfeng. Pohon giok kolosal menjulang di depan mata dua individu ketika gelombang tekanan menyapu mereka. Tekanan roh ya. Zhou Yuan menatap pohon giok yang sangat besar. Meskipun rohnya gemetar karena tekanan yang luar biasa dari pohon itu, dia tidak hancur dalam ketakutan. Lagi pula, teror yang dia alami sebelumnya jauh lebih besar daripada apapun yang bisa dihasilkan oleh pohon giok ini. Biarkan saya menunjukkan arti teror yang sebenarnya. Dengan pikiran, kekacauan tak berbentuk dan primitif mulai turun dari luar tanah tandus. Dari dalam kekosongan muncullah batu gerindra divine yang berbintik-bintik saat bayangan yang tampaknya tak terbatas perlahan turun. Batu gerindra divine yang perlahan berubah menguapkan segalanya menjadi ketiadaan. Pohon giok raksasa sudah membeku karena kaget. Sebelum batu gerindra divine yang berbintik-bintik, yang pertama sangat kecil dan kecil. Greenstone divine perlahan mendekat dan pohon giok bersama-sama dengan tanah tandus berubah menjadi ketiadaan. Di danau, mata Zhou Yuan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kehidupan yang mengalir di dalam mereka memperjelas bahwa rohnya belum dihancurkan oleh tekanan roh. Dia menoleh dan melambai ke arah Su Yuwei yang cemas dan sisanya di bank, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Wei Changlan, Su Yuwei dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Setelah membebaskan dirinya dari tekanan roh pohon giok bayi, Zhou Yuan berjalan maju sekali lagi, dan segera melangkah kaki ke pulau kecil. Dia tidak menghadapi penghalang saat ini. Ketika Zhou Yuan melangkah ke pulau kecil, tubuh Zhao Qingfeng bergetar dan matanya yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka, takut berkedip di dalamnya. Pohon giok raksasa sebelumnya melumpuhkannya dengan rasa takut. Namun untungnya baginya, dia berhasil bertahan sampai akhir yang pahit. Bagaimana si pohon giok bayi ini memiliki tekanan roh yang begitu kuat? Terima kasih Tuhan, rohku kuat. Saya harus menjadi orang pertama yang membebaskan diri. Zhao Qingfeng menyeka keringat dingin di alisnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Zhou Yuan melangkah ke pulau, pemandangan yang membuat ekspresi si pembuat tiba-tiba berubah. Zhao Qingfeng berteriak ketakutan, bagaimana? Putih dan hijau marah bertautan di wajahnya.
Dia awalnya percaya bahwa roh tahap pertengahan ilusinya sudah cukup baginya untuk mengubah hidungnya pada semua orang di sini. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa pemuda yang terlihat lebih muda dari dirinya dapat dibebaskan dari tekanan roh di hadapannya? Emosi berfluktuasi dalam mata Zhao Qingfeng akhirnya memuncak menjadi kilatan setan. Sebagai seseorang yang sudah bersekutu dengan Qi Manor, jika dia gagal di sini, nilainya dalam hati Qi Hao pasti akan jatuh, sesuatu yang tidak diragukan lagi sangat tidak menguntungkan baginya. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan buah bayi giok. Saat pikiran ini terlintas dalam benaknya, genesis rune Bruce milik Zhao Qingfeng tiba-tiba melesat di udara, roh di antara alisnya berkedip-kedip. Sebuah genesis rune selesai sepersekian detik kemudian. Kelas 2 genesis rune, roh wajah Lur Devouring Rune. Setelah struk terakhir Zhao Qingfeng, cahaya meledak dari genesis rune, berubah menjadi sinar hitam keabu-abuan yang melesat ke arah punggung Zhou Yuan. Ekspresi Su Yuwei dan yang lainnya langsung berubah saat melihat ini ketika mereka dengan cemas berteriak, hati-hati yang mulia. Suara menusuk terdengar saat cahaya hitam keabu-abuan itu melesat di udara. Jika seseorang dikejutkan oleh serangan spirit ini, tubuhnya akan baik-baik saja, tetapi roh seseorang pasti akan terluka parah, hasil yang bahkan lebih buruk daripada kehilangan anggota tubuh. Dari ini, orang bisa melihat betapa jahatnya serangan Zhao Qingfeng. Saat cahaya hitam keabu-abuan bersiul menuju Zhou Yuan, dia juga merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Pembunuhan melintas di matanya saat melihat serangan itu dan Zhao Qingfeng memasuki matanya. Aku awalnya berencana untuk mengabaikanmu, tetapi karena kamu ingin mati dengan sangat buruk, aku hanya harus mengabulkan keinginanmu. Cahaya berkedip di antara alis Zhou Yuan saat tanda cahaya perlahan muncul. Itu adalah genesis rune yang telah disiapkan sebelumnya. Kelas 2 genesis rune, Spirit Severing Rune. Dengan desahan, rune berubah menjadi sinar cahaya yang tak terlihat saat melesat maju. Seperti bilah yang terbuat dari roh, itu dengan kuat menebas ke bawah ke cahaya hitam keabu-abuan yang masuk. Zhou Yuan telah memanfaatkan waktu saat mereka melakukan perjalanan menuju Blackwater untuk belajar beberapa rune kejadian kelas 2 dari Yao Yao. Spirit Severing Rune adalah salah satunya dan memanfaatkan kekuatan spirit untuk menyerang. Dia awalnya berencana menyelamatkan rune ini untuk Qi Hao. Siapa yang bisa berharap bahwa dia akan menggunakannya pada saat ini? Cah. Suara cah samar terdengar saat sinar hitam keabu-abuan itu terbelah menjadi dua. Murid Zhao Qingfeng menyusut saat dia tanpa sadar berteriak, apa? Kelas 2 genesis rune-nya sebenarnya telah diiris menjadi dua oleh Zhou Yuan. Tahap pertengahan ilusi. Jadi Anda juga berada di pertengahan illusory stage. Pada saat yang sama ini Zhao Qingfeng akhirnya merasakan undulasi roh Zhou Yuan, undulasi spirit yang berada pada pertengahan illusory stage yang sama seperti dirinya. Mata Zhou Yuan dingin. Roh di antara kedua alisnya melintas saat bayangan hitam buram keluar. Sedetik kemudian, itu muncul di depan Zhao Qingfeng dan bergegas menuju dahinya. Karena pohon giok tidak dapat memuaskan hasratmu karena takut, biarkan aku mengirimmu bantuan lagi. Saat suara dingin Zhou Yuan memudar, pemandangan di depan mata Zhao Qingfeng mulai bergetar. Namun kali ini, bukannya gurun tandus, itu adalah kekosongan tanpa bentuk. Gemuruh, suara keras tiba-tiba terdengar. Zhao Qingfeng mengangkat kepalanya dan dengan cepat melihat bayangan raksasa tak berujung dari batu asah Divine perlahan-lahan menjulang ke arahnya. Sebelum batu gerindra Divine, pohon giok yang menjulang dari sebelumnya sekarang tampak sangat tidak signifikan dibandingkan. Perasaan takut yang tak terlukiskan melonjak dalam hati Zhao Qingfeng saat rohnya mulai bergetar tak terkendali. Suara pecah samar terdengar saat retakan mulai muncul pada roh Zhao Qingfeng. Ahahaha. Zhao Qingfeng menjerit darah yang mengental saat matanya dengan cepat menjadi kosong dan kosong. Rohnya telah runtuh di tempat, tidak mampu menahan rasa takut akan batu gerindra Divine. Guyuran, tubuhnya jatuh ke dalam air, akhirnya berubah menjadi genangan darah. Tepi danau benar-benar sunyi ketika semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget. Meskipun serangan kekuatan roh tidak terlihat, semua orang jelas mengerti betapa berbahayanya itu. Namun, tidak ada dari mereka yang mengharapkan yang melakukan langkah pertama, Zhao Qingfeng, akan menderita kekalahan menyedihkan sesaat kemudian. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya roh Pangeran Zhou Yuan. Tidak berguna. Suara es yang menakutkan keluar dari antara gigi Qi Hao yang berwajah badai saat ia menyaksikan adegan ini. Zhao Qingfeng telah menyombongkan betapa jeniusnya dia di depan mereka sebelumnya. Namun, jenius yang sama ini ternyata menjadi sangat lemah di depan Zhou Yuan dan dikalahkan setelah satu pertukaran. Di pulau kecil, Zhou Yuan melirik tubuh yang telah jatuh ke danau. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan berjalan menuju pohon bayi giok di tengah pulau. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap dua buah kristal berbentuk bayi yang tergantung di pohon, ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Namun, tepat ketika dia akan memetik buah giok bayi, dia tiba-tiba berbalik ke salah satu cabang di mana cincin perak kusam tergantung. Riak samar tapi aneh berdenyut dari cincin. Apa ini? Di bawah cahaya batu giok, Zhao Yuan kosong menatap cincin perak yang berkedip-kedip. Undulasi dari cahaya perak terasa sedikit asing baginya. Dia sedikit ragu ketika Heavenly Yuan Bruce di tangannya tiba-tiba tumbuh, berubah menjadi bentuk bela diri. Dengan gerakan lembut ujung kuas, ia mengambil cincin itu dari cabang. Zhou Yuan mengulurkan tangan dan meraih cincin itu saat sensasi dingin memasuki tangannya. Pada pemeriksaan lebih dekat, dia menyadari bahwa ada beberapa pola yang tampak kuno pada cincin yang mengeluarkan aura aneh. Selain itu, saat dia memegang cincin itu, Zhou Yuan merasakan roh di antara alisnya bergerak gelisah seolah-olah kekuatannya sedang diperkuat. Cincin ini dapat memperkuat roh seseorang. Sebuah pikiran melintas di benak Zhou Yuan saat dia mengangkat kepalanya dan menatap pohon bayi giok. Undulasi roh dari pohon bayi giok telah melemah setelah melepas cincin dari cabang. Serangan spirit sebelumnya adalah tindakan perlindungan instingtif Jade Spirit Tree, tapi bagaimana bisa pohon bayi Jade memiliki roh yang begitu kuat? Mata Zhou Yuan berkedip dengan pemikiran sebelum dia berbalik sekali lagi untuk menatap cincin perak kusam di tangannya. Mungkinkah bahwa cincin ini adalah alasan mengapa roh pohon giok bayi telah diperkuat, memberinya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri? Setelah merenungkannya selama beberapa waktu, Zhou Yuan memutuskan untuk menyerah untuk sementara waktu dan membiarkan Yao Yao memeriksanya nanti. Dia mungkin akan tahu fungsi cincin itu. Zhou Yuan menyimpan cincin itu dan mengambil dua kotak giok dari tas semesta. Ujung kakinya mendorong tanah saat ia terbang ke arah pohon bayi giok. Cahaya melintas di ujung jarinya dan dua buah bayi giok di pohon jatuh ke dalam kotak.
Zhou Yuan segera menutup kotak-kotak itu untuk mencegah lebih baik menjaga efek buah bayi giok sebelum dengan hati-hati mengembalikannya ke dalam tas semesta. Akhirnya mendapatkannya. Seluruh tubuh Zhou Yuan rileks seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Sekarang dia telah mendapatkan buah bayi giok, dia akan dapat membantu ibunya mendapatkan kembali umurnya yang hilang. Kemudian, dia tidak lagi harus khawatir tentang harapan hidup 10 tahun Qin Yu. Di tepi danau, ekspresi Qi Hao agak jelek saat dia menyaksikan Zhou Yuan mengumpulkan harta di pulau. Ada ekspresi misterius di mata Raja Racun Hitam saat ia berkata, Pangeran Zhou Yuan memang memiliki beberapa keterampilan. Ekspresi Qi Hao gelap seperti badai saat ia dengan datar berkata, biarkan dia bahagia sebentar lagi. Jangan khawatir, apapun yang dia dapatkan sekarang pada akhirnya akan jatuh ke tangan kita. Dia saat ini hanya mirip dengan mahar pengantin wanita. Akan menarik untuk melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika semua harta yang dia kumpulkan dengan susah payah berakhir di tangan kita. Setelah berbicara, Qi Hao tidak bisa lagi diganggu dengan daerah ini dan bergegas pergi. Di dekatnya, Wei Changlan dan yang lainnya akhirnya mulai bersantai setelah melihat kelompok Qi Hao pergi. Yang pertama telah mengawasi yang terakhir sejak awal. Wei Changlan dan yang lainnya mengerti bahwa itu bukan karena kelompok Qi Hao telah menyerah, tetapi karena mereka tidak ingin memulai perkelahian dengan mantan di sini. Bagaimanapun, butir roh api yang paling penting belum terlihat. Zhou Yuan memeriksa keseluruhan pulau kecil itu. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada yang lain, dia puas. Dia kemudian melanjutkan untuk kembali dengan 2 buah giok bayi dan cincin perak kusam. Wei Changlan tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Zhou Yuan yang baru saja mencapai tepi danau. Selamat telah berhasil mendapatkan harta yang mulia. Zhou Yuan terkekeh, matanya menyipit saat dia melirik ke arah yang telah ditinggalkan Qi Hao. Dia tahu bahwa ini hanya kemunduran kecil untuk yang terakhir, dan pertempuran yang sebenarnya hanya akan dimulai ketika mereka menemukan butir roh api. Masih ada beberapa faksi di sekitar danau menyaksikan Zhou Yuan dengan mata penuh keserakahan. Daya pikat buah giok bayi itu tidak kecil. Namun, karena kekuatan partai Zhou Yuan dan tahap alpha origin Wei Changlan, semua kelompok ini tidak punya pilihan selain menahan keserakahan di hati mereka ketika mereka dengan menyesal mundur, berbalik ke tempat lain di reruntuhan untuk melihat apakah mereka akan lebih beruntung di sana. Zhou Yuan tidak berniat membuang-buang waktu lagi dan berkata, kelompok Qi Hao sudah menuju ke kedalaman reruntuhan di mana butir roh api berada. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mari kita bersiap untuk bergerak. Butir roh api terlalu penting dan tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan Qi Manor atau kekuatan mereka pasti akan melambung. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Oleh karena itu, pesta dengan cepat memulai persiapan mereka sebelum menuju ke kedalaman reruntuhan. Sepanjang jalan, Zhou Yuan menemukan kesempatan untuk menyerahkan cincin perak kusam ke Yao Yao dan membiarkannya melihatnya. Cincin ini adalah harta, itu harus menjadi artefak genesis. Sepertinya ada beberapa ketertarikan pada suara Yao Yao saat dia terus memeriksanya. Tampaknya memiliki fungsi memperkuat dan memelihara roh seseorang dan sangat bermanfaat untuk pengembangan roh. Serangan roh dari pohon itu mungkin melalui bantuan artefak ini. Petik 2. Tapi, sepertinya rusak. Yao Yao menunjuk pada rune kuno yang pudar pada cincin perak yang tumpul. Tampaknya sudah rusak karena pohon giok bayi telah menggunakan terlalu banyak kekuatan cincin. Jika artefak ini diperbaiki, itu mungkin bisa untuk sementara memperkuat roh seseorang ke tingkat yang cukup menakjubkan. Zhou Yuan menggaruk kepalanya. Apakah ada orang yang bisa memperbaikinya? Dengan penguasaan kejadian runes, dia bahkan tidak bisa mengidentifikasi genesis rune di atas ring, apalagi memperbaikinya. Siapa lagi yang kamu kenal selain aku? Yao Yao tertawa pelan. Baru saat itulah Zhou Yuan tertawa. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak besar Yao Yao. Kelompok itu tidak lagi berhenti di jalan menuju bagian terdalam reruntuhan. Setiap halangan yang mereka temui sepenuhnya tersapu oleh kekuatan penuh mereka. Mereka kadang-kadang melewati beberapa lokasi membocorkan cahaya harta karun yang menarik banyak faksi. Tapi Zhou Yuan dengan tegas memilih untuk menutup mata dan terus menuju kedalaman reruntuhan. Butir roh api adalah hal yang paling penting untuk saat ini. Setelah 1 jam perjalanan penuh kecepatan mereka mulai merasakan reruntuhan di sekitarnya tumbuh semakin berkerumun dan megah. Boneka pertempuran yang muncul juga semakin kuat dan kuat, begitu kuat sehingga bahkan partai elit seperti mereka menderita beberapa cedera. Gemuruh, gelombang Qi yang mengamuk meledak dari daerah tertentu di reruntuhan, menghancurkan batu-batu di sekitarnya. Di atas batu, ekspresi Zhou Yuan sangat suram saat dia mengamati medan perang di depannya di mana 8 boneka pertempuran tingkat gerbang surga telah muncul. Dengan demikian, bahkan Lutis Han dan para ahli gerbang surga lainnya telah dipaksa untuk bertindak saat ini. Beruntung kami berhasil memenangkan Jenderal Wei di pihak kami. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan betapa mahalnya harga yang harus kami bayar untuk memasuki bagian terdalam reruntuhan tanpa dia. Zhou Yuan menghela nafas dalam hatinya. Saat dia menghela nafas, pertempuran yang intens berakhir. Lutis Han dan yang lainnya secara bertahap mengalahkan boneka pertempuran dengan keunggulan mereka dalam jumlah. Namun, pihak mereka juga mengalami cedera. Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa belum ada yang mati. Zhou Yuan menatap Lutis Han dan para pejuang lainnya saat dia tersenyum dan berkata, ini sulit bagi kalian semua. Yang mulia, butir roh api kemungkinan besar ada di depan. Wei Changlan tiba-tiba menyela. Dia merasakan bahwa genesis Qi agak jauh ke depan mereka sangat berlimpah dan kuat. Zhou Yuan mengangguk saat matanya tampak terbakar. Pergi. Pesta berlanjut dengan gelombang dari Zhou Yuan setelah Lutis Han dan pejuang lainnya beristirahat sejenak. Sejumlah tokoh melesat keluar saat suara angin bolak-balik terdengar. Kelompok itu dengan cepat naik ke bukit saat pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka dan sebuah lembah terpencil muncul di depan mata mereka. Kelompok lain berdiri di satu sisi lembah. Itu Qi Hao dan Raja Racun Hitam. Mereka juga merasakan kedatangan kelompok Zhou Yuan, tetapi hanya memberi yang terakhir sekilas sebelum memalingkan muka. Tatapan mereka yang terbakar menatap lembah. Zhou Yuan dan yang lainnya berhenti di sisi lain lembah dan melihat ke bawah. Mereka segera melihat tanaman merah menyala yang menyilaukan dengan lembut berayun di dasar lembah. Tanaman itu seluruhnya merah, seolah-olah api menyala di atasnya. Gelombang genesis Qi murni berdenyut darinya bersama dengan aroma yang samar. Mata Zhou Yuan dan kelompoknya tidak bisa lagi bergeser setelah melihat tanaman merah menyala. Zhou Yuan menjilat bibirnya, matanya menyala karena kegembiraan. Apakah ini makanan kejadian kelas 4, butir api roh?
80. Cahaya merah dipancarkan dari butir roh api di bagian bawah lembah seperti matahari kecil, menarik perhatian kedua kelompok di bagian atas lembah. Mata semua orang dipenuhi dengan kerinduan dan kegembiraan. Qi Hao menarik tatapannya dengan susah payah, keserakahan yang tidak bisa disembunyikan di matanya berubah menjadi pandangan gelap saat ia berbalik ke sisi lain lembah di mana kelompok Zhou Yuan berada. Zhou Yuan, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang atau akan segera terlambat untuk penyesalan. Nada Qi Hao mengintimidasi. Zhou Yuan tanpa ekspresi saat dia melirik Qi Hao. Yang pertama benar-benar tidak bisa diganggu dengan sampah yang terakhir. Setelah melihat bahwa Zhou Yuan mengabaikannya, kebekuan melintas di mata Qi Hao saat dia berkata, karena kamu begitu bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. City Lord Black, sekarang saatnya bagi Anda untuk bertindak. Qi Hao memandang ke arah Raja Racun Hitam. Raja Racun Hitam mengeluarkan dua tawa yang menusuk ketika suaranya yang kisi-kisi terdengar, karena Anda telah membayar harga 3 kota, saya secara alami akan meminjamkan bantuan saya sampai akhir. Saat kata-katanya memudar, tubuh Raja Racun Hitam tersentak dan ki hitam tak terbatas mengalir keluar dari atas kepalanya, menutupi langit di atas seperti awan hitam yang tidak menyenangkan. Bau busuk menyebar dari awan hitam, indikasi racun kuat yang terkandung di dalamnya. Ini adalah Genesis Ki Black Venom King, kelas 4 Devil Miasma Ki. Devil Miasma Ki diperoleh oleh Black Venom King melalui pertemuan yang beruntung. Tidak hanya itu memungkinkannya untuk mencapai tahap Alpha Origin, itu bahkan memberinya kekuasaan untuk menara di atas banyak ahli Blackwater. Begitu banyak kekuatan yang bahkan Wei Changlan telah berulang kali menderita di tangan pembentuknya. Sementara Raja Racun Hitam menunjukkan kekuatannya, Wei Changlan juga mengambil langkah ke depan, tatapannya yang dingin tertuju pada Raja Racun Hitam saat Genesis Ki yang kuat dan kuat keluar dari bagian atas kepalanya. Wei Changlan's Genesis Ki memiliki kilau emas gelap. Itu memberi aura militer yang kuat dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan. Gold militan ini juga kelas 4 Genesis Ki. Rasanya setajam pisau dan agak mendominasi. Wei Changlan, yang akan mengharapkan seseorang sepertimu, yang telah berulang kali menderita di tanganku, masih memiliki keberanian untuk bertarung. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Raja Racun Hitam tersenyum dingin. Pembunuhan melintas di mata Wei Changlan. Kali ini, aku akan membunuhmu untuk membalas semua siksaan yang telah kamu lakukan padaku selama bertahun-tahun. Haha, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Raja Racun Hitam tertawa keras. Segera setelah itu, iblis Miasma Ki yang berputar-putar di langit turun dan membungkus tubuhnya, membawanya ke udara. Dia berdiri di atas iblis Miasma Ki ketika Ki hitam meraung di belakangnya, pemandangan yang mengerikan mirip dengan melihat setan. Yang mulia, saya akan berurusan dengan bajingan racun itu. Semua yang lain akan diserahkan kepada kalian semua. Setelah meninggalkan kata-kata ini, emas gelap Ki berdesir saat dia melangkah ke atasnya dan naik ke langit. Dua ahli tahap Alpha Origin saling berhadapan di langit, aura kuat mereka berbenturan. Bas, Wei Changlan adalah yang pertama bergerak. Dengan genggaman tangannya, Genesis Ki emas gelap di sekitar tubuhnya melonjak maju, menembus udara seperti tombak emas saat melesat ke arah Raja Racun Hitam. Keh-keh, Raja Racun Hitam mengeluarkan tawa aneh ketika tangannya bergabung. Black Ki mulai berputar, membentuk tornado hitam yang memantulkan emas gelap Genesis Ki yang masuk. Di dua sisi lembah yang berbeda, Zhou Yuan, Qi Hao dan yang lainnya dari kedua pihak menyaksikan pertempuran di langit dengan ekspresi muram. Ayo Wei Changlan, cicipi penjara iblis miasma saya. Lengan Raja Venom Hitam berkibar saat dua aliran Genesis Ki hitam terbang keluar. Genesis Ki dengan cepat turun dari langit, seperti kandang yang menyusut dengan Wei Changlan di tengahnya. Saat penjara hitam itu semakin kecil dan semakin kecil, Ki hitam beracun yang berputar di dalamnya tertutup di sekitar Wei Changlan. Golden Broadsword Slash. Wajah Wei Changlan sedingin es ketika dia membuat gerakan meraih dengan tangannya dan pedang lebar raksasa muncul di dalamnya. Rune menutupi seluruh pedang saat aura kuat berdenyut darinya. Itu adalah senjata kejadian tingkat hitam. Di pedang di tangan, Wei Changlan dengan kuat menebas ke bawah. Bilah cahaya keemasan panjang 100 kaki melesat dan merobek udara, memecahkan sangkar yang menyusut dalam satu serangan. Desir. Setelah kandang diiris, Ki hitam tiba-tiba muncul di belakang Wei Changlan. Raja Racun Hitam muncul dan mengirim serangan telapak tangan ke arah punggung Wei Changlan. Black Ki berputar di sekitar telapak tangan, menunjukkan bahwa serangan itu mengandung racun yang kuat. Saat bau busuk menghampiri Wei Changlan dari belakang, dia melemparkan tinju di belakangnya. Cahaya keemasan mengepalkan tinjunya saat sinar cahaya keemasan melesat maju, sinar setajam pedang. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Udara di sekitarnya meledak ketika bom menusuk terdengar bersamaan dengan gelombang ki yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dua sosok ditembak mundur dari tabrakan. Ekspresi yang sedikit terpelintir bisa terlihat di wajah Raja Racun Hitam saat dia menenangkan tubuhnya sementara darah segar menetes terus-menerus dari tangannya. Wei Changlan, militan emas ki terlalu mendominasi dan telah menusuk tangan pembentuk dalam bentrokan mereka sebelumnya. Namun, meskipun tangannya telah ditusuk, tatapan seram bersinar di mata Black Venom King saat dia menatap Wei Changlan dan berkata dengan suara dingin, Wei Changlan, kau benar-benar tidak belajar, bukan? Untuk berpikir bahwa Anda akan berbenturan langsung dengan Devil Miasma Ki saya. Apakah Anda benar-benar lupa bagaimana rasanya ketika racun saya menyerang tubuh Anda? Petik 2. Meskipun telapak tangan Black Venom King telah tertusuk pada bentrokan sebelumnya, dia juga berhasil mengirim beberapa miasma ki setan ke tubuh Wei Changlan. Namun, Raja Racun Hitam agak terkejut melihat ekspresi Wei Changlan tetap acuh tak acuh. Yang terakhir perlahan mengangkat tangannya saat tanda cahaya hijau samar muncul. Ekspresi Black Venom King berubah jelek ketika dia menyaksikan rune lampu hijau perlahan mengusir gumpalan ki hitam. Iblis miasma ki-nya telah diusir. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya akan membiarkan racun Anda memasuki tubuh saya? Mengejek Wei Changlan. Rune lampu hijau secara alami adalah Tausan Wood Poison Saveward Rune. Ketika diaktifkan, itu akan melindungi tubuh seseorang dan mencegah masuknya racun. Ekspresi Black Venom King berubah gelap seperti sumur tanpa dasar. Ternyata dialah yang justru menderita, telapak tangannya tertembus Wei Changlan. Di satu sisi lembah, Wei Qingqing dengan gembira berkata ketika dia melihat ini, ayah telah menang. Zhou Yuan menghela nafas lega. Beruntung dia telah membuat persiapan di muka atau kemungkinan akan sangat sulit bagi Wei Changlan untuk menang. Sebaliknya, suasana di sisi Qi Hao tumbuh agak tegang saat dia mengerutkan kening.
Jelas bahwa dia tidak mengira Black Venom King akan menderita kerugian sebesar itu. Qiling berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Pertama, aku takut Raja Racun Hitam tidak akan bisa menang dan paling hanya akan berhasil menunda Wei Changlan. Ekspresi Qi Hao menjadi dingin. Matanya berkedip sejenak sebelum dia dengan dingin berkata, tidak masalah, menunda Wei Changlan baik-baik saja. Selanjutnya, saatnya bagi kita untuk menunjukkan tangan kita. Petik 2. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zhou Yuan saat sudut mulutnya terangkat untuk membentuk senyum mengejek. Sepertinya mereka percaya kemenangan sudah menjadi milik mereka. Karena itu, mari kita kirimi mereka hadiah kecil. Saat kata-katanya memudar, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Lembah itu tiba-tiba terbelah, debu naik ke udara ketika makhluk besar perlahan-lahan muncul. Murid Zhou Yuan dan kelompoknya menyusut ketika mereka melihat siluet raksasa yang tiba-tiba muncul. Cahaya menyinari piton hitam raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Mata ular itu benar-benar merah, dan banyak tanda tertulis di tubuhnya. Ganas tanpa aura yang sama menyapu keluar dari itu. Ekspresi Zhou Yuan menjadi sangat serius ketika dia menatap piton raksasa. Apakah pelindung reruntuhan akhirnya muncul? Dia mengangkat kepalanya, mengerutkan kening saat tatapannya menyapu kelompok Qi Hao yang lebih dekat ke piton raksasa. Yang pertama tidak melihat kekhawatiran di wajah yang terakhir. Sebagai gantinya, Qi Hao sedang melihat piton boneka pertempuran raksasa dengan mata penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Apa yang terjadi? Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Seolah merasakan tatapan Zhou Yuan, Qi Hao memalingkan kepalanya dan menunjukkan senyum aneh kepada mantan. Pada saat yang sama, suara dingin melayang dari kejauhan. Zhou Yuan, saya menyarankan Anda untuk pergi lebih awal, sekarang, kalian semua akan mati di sini. Suara mengejek dingin Qi Hao menggema di lembah, terdengar seolah kemenangan sudah menjadi miliknya. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Keyakinan yang tampaknya buta Qi Hao membuat mantan merasa jejak bahaya. Yang terakhir juga harus memahami bahwa kekuatan kedua belah pihak saat ini sama. Zhou Yuan perlahan-lahan berkata, saya khawatir grup Anda tidak dapat mengalahkan piton boneka pertempuran raksasa sendirian. Qi Hao tertawa, senyum aneh di bibirnya saat dia menjawab, saya merasa bahwa Anda adalah orang yang harus khawatir tentang masalah ini. Su Yue, Wei Qingqing dan yang lainnya bertukar pandang, kebingungan di mata mereka. Apakah Qi Hao begitu yakin bahwa piton boneka pertempuran raksasa tidak akan menyerang partainya? Qi Hao hanya tersenyum ketika dia melihat ekspresi mereka. Dengan genggaman tangannya, seruling hitam muncul di dalamnya. Seruling itu mengeluarkan cahaya redup dan seseorang hampir tidak bisa melihat rune yang mengalir di permukaannya. Itu adalah pemandangan yang sangat misterius. Ini adalah arwah pengontrol roh. Itu secara khusus dibuat untuk mengendalikan roh-roh binatang buas. Qi Hao dengan lembut terkekeh sebelum melanjutkan, meskipun piton boneka pertempuran raksasa ini adalah boneka, intinya adalah roh binatang kejadian tipe piton kelas 4. Menurutmu apa yang akan terjadi ketika aku mengendalikan roh buasnya? Ekspresi Zhou Yuan, Wei Qingqing, Lutis Han dan yang lainnya akhirnya berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Qi Hao akan memiliki harta seperti itu dalam kepemilikannya. Item yang untuk sementara bisa mengendalikan roh Genesis Beast kelas 4 tentu saja sangat berharga. Qi Hao memutar seruling hitam sambil menyeringai. Sejujurnya, itu semua berkat reputasi yang mulia yang meningkatkan dukungan yang diberikan kepada kami oleh Kekaisaran Wu Besar, sehingga memungkinkan harta karun tersebut jatuh ke tangan kami. Jadi aku benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Zhou Yuan mengerutkan kening dalam saat dia menatap senyum dangkal Qi Hao. Jika Qi Hao benar-benar mampu untuk sementara waktu mengendalikan piton boneka pertempuran raksasa, keseimbangan antara pihak mereka akan rusak. Seekor piton boneka pertempuran raksasa sudah cukup untuk mengikat mereka semua, sementara Qi Hao bisa mengambil kesempatan untuk mengambil Fire Spirit Grain tanpa penghalang apapun. Sementara Zhou Yuan sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi, Qi Hao sudah mulai meniup seruling hitam. Suara "Wuo" yang samar tapi aneh terdengar, bergema di sekitar lembah. Mata merah ular perang raksasa piton perlahan-lahan menjadi cerah seolah-olah terbangun. Segera setelah itu, mata merahnya mengarah ke arah kelompok Zhou Yuan. Desir, piton boneka raksasa pertempuran mengayunkan ekornya, menyebabkan tanah di bawahnya runtuh ketika tubuhnya berubah menjadi serangkaian gambar setelahnya, melesat ke arah kelompok Zhou Yuan seperti kilat. Itu pemandangan yang sangat menakutkan. Di langit, ekspresi Wei Changlan berubah ketika dia melihat ini dan dengan cepat bergerak untuk mencoba menyelamatkan mereka. Lawanmu adalah aku. Berhentilah terganggu. Namun, aliran Genesis Ki hitam melesat pada saat ini, membawa serta bau yang mengerikan. Wei Changlan tidak punya pilihan selain melemparkan serangan dengan punggung telapak tangannya, membubarkan Genesis Ki hitam. Namun, jendela kesempatannya sudah hilang. Lindungi yang mulia, Lutis Han berteriak dengan ekspresi muram. 8 ahli gerbang surga menyerang bersama-sama, masing-masing melemparkan pukulan ketika 8 jet Genesis Ki melesat keluar, membanting ke tubuh ular piton boneka pertempuran raksasa yang masuk. Bang! Sebuah suara keras terdengar ketika biaya boneka pertempuran raksasa piton akhirnya dihentikan. Namun, ekornya tiba-tiba melesat ke depan, menghancurkan udara dan meninggalkan banyak gambar setelah turun dari langit. Boom! Boom! Seluruh bagian punggungan lembah diretas terbuka oleh ekor, menghamburkan batu kemana-mana. Lutis Han dan 7 ahli gerbang surga hanya bisa berserakan saat mereka berusaha menghindar. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, itu jelas tidak mudah untuk mencocokkan piton boneka pertempuran raksasa Alpha Origin. Alis Zhou Yuan berkerut saat dia menyaksikan Lutis Han dan yang lainnya terus-menerus berusaha menghindari serangan boneka ular pertempuran raksasa. Pergantian peristiwa ini sudah melampaui harapannya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Wei Qingqing memandang ke arah Zhou Yuan, khawatir berkedip di matanya. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan sedikit menenangkannya. Meskipun ekspresinya suram, tidak banyak kepanikan terlihat. Qi Hao mungkin memiliki kartu truf, tetapi Zhou Yuan juga punya kartu truf. Kartu asnya adalah Yao Yao. Jauh sebelum mereka memasuki reruntuhan, Zhou Yuan mengatakan kepada Yao Yao bahwa dia berharap dia bisa bertindak jika situasinya menjadi tidak menguntungkan dan dia secara alami setuju. Zhou Yuan telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan situasi sejak awal sehingga dia tidak perlu meminjam kekuatan Yao Yao. Namun, sekarang peluangnya mulai jatuh sepenuhnya ke hati Qi Hao. Zhou Yuan tidak punya pilihan selain meminta wanita kecil itu untuk bertindak.
Pertempuran sengit berlanjut. Upaya gabungan Lutis Han dan 7 ahli gerbang surga masih belum cukup melawan ular sanca pertempuran raksasa. Yang bisa mereka lakukan adalah bertahan dengan sengit. Saat Ki Hao menyaksikan dari jauh, senyum di wajahnya tumbuh semakin lebar. Boom, boom. Namun serangan ganas lain mengirim 8 angka terbang mundur, meninggalkan beberapa set jejak dalam di tanah. Pakaian mereka compang camping, membuat mereka tampak sangat compang camping. Lutis Han berkata dengan nada malu, "Yang mulia, kami tidak bisa menghentikan boneka pertempuran." Zhou Yuan mengangguk. Dia melihat ke arah tubuh raksasa yang merayap yang mulai mendekati, sebelum menoleh ke Yao Yao. "Kakak Yao Yao, apakah ada cara untuk menghadapi piton boneka pertempuran raksasa ini?" Yao Yao sedikit memiringkan kepalanya dan berpikir sebentar. Segera setelah itu, dia tertawa lembut. "Secara alami ada jalan. Kak besar Yao Yao akan pergi." Petik 2. Yao Yao melirik kepala jelek dari ular sanca pertempuran raksasa itu, hidungnya mengerut tak suka ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melemparkan tuntun ke arah Zhou Yuan. "Orang ini telah makan begitu banyak daging genesis bis Anda, sekarang saatnya untuk melakukan beberapa pekerjaan." Zhou Yuan agak terkejut melihat dia menangkap tuntun. Yang terakhir polos menatapnya dengan mata binatang yang cerdas, menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Biarkan itu untuk berurusan dengan piton boneka pertempuran raksasa itu. Meskipun dia benar-benar bingung, karena kepercayaannya pada Yao Yao, Zhou Yuan menggosok kepala tuntun dan dengan lembut berkata, "Good tuntun, aku akan menyiapkan 10 piring daging genesis bis kering untukmu jika kau menghabisi lelaki besar itu." Setelah hidup dengan tuntun begitu lama, Zhou Yuan mengerti bagaimana memotivasi anak kecil yang malas ini. Benar saja, saat Zhou Yuan berbicara, kemalasan tuntun yang penuh dengan mata segera menjadi cerah. Has-has, piton boneka pertempuran raksasa mendesis ketika menerjang ke arah mereka. Segala sesuatu di jalannya hancur berkeping-keping. Di bawah tampang Su Yue, Wei Qingqing dan yang lainnya, Zhou Yuan melemparkan tuntun ke depan. Makhluk kecil itu berjungkir balik di udara dan mendarat di tanah. "Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan membiarkan tuntun bertarung dengan pria besar itu?" Bibir Su Yue mengerucut saat dia menatap Zhou Yuan, matanya dipenuhi keraguan. Tuntun mungkin sangat menggemaskan, tetapi bisakah ia benar-benar menggunakan kemewahan itu untuk mengalahkan piton boneka pertempuran raksasa? Penampilan Wei Qingqing praktis berteriak betapa kejamnya. Zhou Yuan tertawa canggung. Satu-satunya hal yang ia ketahui tentang tuntun adalah selera makannya yang tak pernah terpuaskan. Dia juga tidak menyadari betapa kuatnya itu. Membuang binatang kecil. Apakah mereka benar-benar keluar dari gerakan? Qi Hao dan kelompoknya pertama kali terpana oleh tindakan Zhou Yuan, sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Tuntun terlalu menggemaskan dan tidak sedikit pun mengintimidasi. Gemuruh. Namun, piton boneka pertempuran raksasa tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan ganas ia berlari ke depan saat ekor ular sanca raksasa itu membanting ke bawah. Kekuatan menakjubkan yang terkandung dalam meniup udara saat itu dengan kejam menepuk ke arah dituntun. Suat ini cukup untuk meratakan gunung. Su Yue dan Wei Qingqing tidak dapat melanjutkan menonton. Boom, boom. Ekor ular sanca menabrak tanah, menyebabkan daerah sekitarnya runtuh. Batu-batu raksasa terbang keluar saat retakan terus-menerus memanjang. Namun, lolongan langit yang bergetar tiba-tiba terdengar pada saat ini, mengguncang pohon-pohon di sekitarnya. Bang! Semua orang menyaksikan tubuh titanik ular sanca itu tiba-tiba dikirim terbang seolah-olah telah terkena pukulan berat. Jatuh. Piton raksasa menabrak dinding lembah dan dimakamkan di reruntuhan. Adegan mendadak ini menyebabkan wajah semua orang dipenuhi dengan kejutan, mulut Su Yue dan Wei Qingqing menggantung sedikit terbuka. Desir. Setiap tatapan di tempat itu menyatu ke arah tempat tuntun berada pada saat ini, hanya untuk melihat debu memenuhi udara. Cahaya merah tampak muncul dari dalam debu dan semua orang menyaksikan dengan takjub ketika binatang setinggi sekitar 10 kaki perlahan berjalan keluar dari dalam, langkah kakinya yang berat menghantam tanah. Seluruh tubuh binatang raksasa itu merah-merah dan ditutupi sisik merah menyala. Matanya tampak seperti nyala api, dan sepertinya ada cahaya hitam di mulutnya, cahaya yang bisa melahap semua hal. Aura yang mengkhawatirkan secara bertahap menyebar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh hutan gunung menjadi sunyi. Seolah-olah binatang buas misterius telah keluar dari zaman purba. Misterius dan galak. Semua orang tercengang ketika mereka menatap binatang misterius yang keluar dari asap. Bahkan Zhou Yuan sendiri tercengang. Su Yue menutup mulut kecilnya ketika dia bertanya dengan tak percaya, apakah itu tuntun? Zhou Yuan ragu sejenak sebelum mengangguk. Harus. Meskipun agak sulit dipercaya baginya untuk menghubungkan makhluk misterius dan ganas ini dengan tuntun yang biasanya malas yang hanya makan, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa binatang yang mengintimidasi di depan mata mereka memang tuntun. Wei Qingqing bergumam kaget, itu juga memiliki kekuatan Alpha Origin. Tuntun masih anak-anak. Yao Yao tersenyum tipis. Kata-kata ini menyebabkan semua orang tercengang sekali lagi. Sudut mulut merah kecil Wei Qingqing berkedut saat detak jantungnya bertambah cepat. Sudah memiliki kekuatan tahap Alpha Origin sebagai seorang anak. Macam apa Genesis Beast yang menakutkan ini? Seberapa menakutkankah tuntun setelah mencapai kedewasaan? Zhou Yuan tanpa sadar membasahi bibirnya. Meskipun dia telah mengetahui sejak awal bahwa tuntun bukan berasal dari biasa, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia akan membayangkan bahwa itu akan mencapai tahap Alpha Origin sebagai seorang anak. Pikiran seperti itu terlalu menakutkan. Sementara kelompok Zhou Yuan tertegun oleh bentuk pertempuran tuntun, di seberang mereka, ekspresi kelompok Qi Hao berubah sangat jelek. Di mana Zhou Yuan menemukan bis Alpha Origin Genesis? Suara Qi Hao dipenuhi dengan kejutan. Orang harus tahu bahwa meskipun dia bisa mengendalikan boneka pertempuran tipe piton kelas 4, itu hanya untuk waktu yang singkat, dan dia tidak bisa membawa boneka pertempuran. Sebaliknya, binatang buas raksasa yang muncul di sisi Zhou Yuan bisa mendengarkan perintah seseorang. Mungkinkah ini kartu truf tersembunyi dari klan kerajaan? Mata Qi Hao berkedip dalam pikiran. Sementara pikiran-pikiran ini bergejolak dalam pikiran Qi Hao, piton boneka pertempuran raksasa membebaskan diri dari puing-puing dan mendesis pada tuntun saat rune kuno pada tubuh hitam malamnya mulai bersinar. Dengan melemparkan ekornya, sebagian besar lembah itu runtuh. Batu-batu besar terjatuh dan terlempar ke arah tuntun dengan sapuan lanjutan ekor ular sanca. Ketika batu-batu besar itu tiba, cakar tuntun yang tajam menyapu udara. Cahaya dingin tampak melintas ketika 5 bekas luka terbuka di udara. Batu-batu besar hancur di udara sebelum mereka bisa mendekati tuntun.
Tuntun berdiri di satu sisi lembah, matanya yang merah padam tampak penuh penghinaan ketika menatap boneka pertempuran tipe piton. Roar! Tuntun meraung dalam-dalam, seperti raja yang kekuatannya ditantang. Salah satu cakarnya menghantam tanah dan semua orang menyaksikan tanah di sekitarnya dengan cepat mulai retak dan hancur. Desir! Sosok Tuntun melesat keluar seperti kilatan cahaya merah-merah, secepat guntur, menakutkan dan ganas. Piton boneka pertempuran raksasa mendesis dan membuka mulutnya yang besar. Orang hanya bisa menyaksikan pilar tebal Genesis Ki merah meletus. Genesis Ki berapi-api dan mengamuk di alam, meninggalkan bekas hangus hitam di tanah di bawahnya. Kekuatan Genesis Ki ini sudah cukup untuk membunuh ahli panggung gerbang surga. Swoosh! Namun, Tuntun tidak melambat sama sekali. Alih-alih, itu membuka mulutnya yang besar, mengungkapkan cahaya hitam yang berkedip-kedip misterius di dalamnya saat ia menginjak pilar Genesis merah. Setelah melahap Genesis Ki merah dalam sekali teguk, sosok Tuntun muncul tepat di depan boneka pertempuran tipe piton. Cahaya hitam redup berkilauan di antara cakar-cakar pembentuk saat ia dengan kasar menebas ke bawah. Skri! Cakar cahaya menyapu tubuh besar boneka pertempuran tipe piton saat suara melengking terdengar. Selanjutnya, semua orang menyaksikan dengan takjub ketika ekor boneka ular pertempuran raksasa itu terbelah menjadi dua. Bahkan ada 5 bekas cakar yang tampaknya tidak berdasar di tanah. Ketajaman cakar Tuntun praktis sebanding dengan Black Genesis Weapon tingkat tinggi. Piton boneka pertempuran raksasa mendesis dengan gila ketika lidahnya bercabang dengan liar, memuntahkan Genesis Ki merah dengan liar. Tuntun tanpa takut menerjang maju di hadapan ular piton raksasa yang sekarang tak terkendali. Dua titans bersatu, menyebabkan tanah longsor setelah tanah longsor di lembah. Ekspresi Ki Hao tumbuh sangat badai ketika dia melihat ini. Dia secara alami bisa melihat bahwa piton boneka pertempuran raksasa sedang ditekan oleh binatang misterius itu, dan kemungkinan tidak dapat bertahan lebih lama. Persetan, Ki Hao tidak bisa membantu tetapi mengutuk keras. Dia awalnya percaya bahwa piton boneka pertempuran raksasa akan cukup baginya untuk mengendalikan situasi, memastikan bahwa Zhou Yuan dan kelompoknya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Siapa yang bisa berharap bahwa Zhou Yuan juga akan memiliki sesuatu yang serupa di lengan bajunya? Ki Hao berkata dengan suara rendah, ini tidak bisa dibiarkan berlanjut, kita harus merebut butir roh api. Sekarang situasi telah terlepas dari kendalinya, dia harus dengan cepat mengambil butir roh api. Itu akan menjadi kemenangan mereka begitu mereka mendapatkannya. Pergi. Ki Hao tidak menunda lagi dan memimpin muatan ke lembah. Sekelompok besar mengikuti, melindungi dia di pusat. Ki Hao telah membuat langkahnya, kami akan pindah juga. Zhou Yuan menatap Ki Hao sejak awal. Oleh karena itu, yang pertama segera mendeteksi gerakan yang terakhir. Su Yuwei, Wei Qingqing, Lutis Han dan yang lainnya mengangguk sebagai tanda terima kasih. Kedua belah pihak telah menunjukkan semua kartu mereka. Yang tersisa hanyalah bentrokan langsung. Zhou Yuan memandang ke arah Yao Yao dan berkata, Kakak Yao Yao, awasi bagian luar lembah dan jangan biarkan siapapun mengambil keuntungan. Cukup banyak faksi telah berkumpul di luar lembah, tetapi tidak ada yang berani bergerak karena pertempuran sengit antara Wei Changlan dan Raja Racun Hitam di langit dan dua makhluk raksasa di satu sisi lembah. Namun, mereka jelas menunggu kesempatan, dan tidak ada pilihan selain menjaga mereka. Yao Yao mengangguk sedikit. Setelah melihat ini, Zhou Yuan memimpin kelompok maju dengan lambaian tangannya. Di suatu tempat yang lebih dalam ke lembah, Ki Hao dan kelompoknya telah meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya. Dengan pandangan ke samping, dia melihat yang mengikuti kelompok Zhou Yuan, menyebabkan mata pembentuk semakin gelap. Hentikan mereka. Beberapa ahli gerbang surga yang dipimpin oleh Kiling segera menembak. Kapten Lu. Zhou Yuan langsung menjawab. Pahami yang mulia. Lutis Han mengangguk dan memimpin beberapa ahli gerbang surga untuk menghentikan mereka. Kedua kekuatan bentrok, Genesis Ki menghancurkan daerah sekitarnya, mengubah lembah menjadi lebih kacau. Dua pihak dengan cepat maju sambil mencoba untuk menunda yang lain. Sebagai anggota inti dari kelompok mereka, Zhou Yuan dan Ki Hao bergegas menuju bagian bawah lembah tanpa jeda, sementara jumlah penjaga di sekitar mereka terus turun karena mereka dikirim untuk memperlambat kelompok lainnya. Segera setelah itu, hanya Su Yuwei dan Wei Qingqing yang tersisa di sisi Zhou Yuan, sementara Ki Hao memiliki 4 penjaga panggung Qi Nurising. Ki Hao dengan gelap melirik Zhou Yuan dan mengangguk kecil. Keempat ahli tahap Qi bergizi segera bergerak, menciptakan pengepungan di sekitar kelompok 3 orang Zhou Yuan. Yang mulia, saya hanya akan bisa berurusan dengan 2 dari mereka. Genesis Ki mulai melonjak keluar dari tubuh Wei Qingqing saat tatapan dinginnya terkunci pada 2 sosok, seorang ahli tahap awal dan ahli Qi Nurising. Yang mulia, dapatkan grain roh api. Saya akan menghentikan 2 lainnya. Su Yuwei memandang ke arah 2 yang tersisa. Keduanya memiliki kekuatan tahap pertengahan Qi bergizi. Apakah kamu baik-baik saja? Zhou Yuan ragu-ragu sejenak. Su Yuwei hanya pada tahap Qi Nurising awal, sementara lawan-lawannya adalah ahli tahap tengah Qi Nurising. Su Yuwei hanya tersenyum setelah mendengar ini dan tidak menjawab. Flame Thunder dan Niflheim Qi perlahan-lahan bangkit dari tangannya yang indah. Cahaya dari 2 atribut yang berbeda Genesis Qi memberikan pesona tertentu pada wajahnya yang cantik. Wei Qingqing berbicara pada saat ini, Yang mulia, Anda hanya perlu menunda Ki Hao. Kami akan membantu Anda setelah berurusan dengan lawan kami. Petik 2. Dari apa yang dia tahu, Zhou Yuan hanya pada tahap Qi Nurising awal, sementara Ki Hao sudah mencapai tahap Qi Nurising maju. Kekuatan bertarung mereka jelas tidak sama. Zhou Yuan tersenyum, tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan saat dia dengan tegas menembak ke depan. Ki Hao dan Zhou Yuan sekarang sendirian, satu di depan, yang lain di belakang, saat mereka menyerbu ke bagian bawah lembah. Di atas lereng lembah, berbagai faksi diam-diam menggelengkan kepala setelah melihat ini. Pangeran Zhou Yuan benar-benar melebih-lebihkan dirinya dengan mengejar Ki Hao sendirian. Daerah penanaman ramuan terbengkalai terletak di bagian bawah lembah, di mana api roh butir merah seperti api merah lembut berayun saat mengeluarkan aroma manis. Sosok Ki Hao berhenti agak jauh dari Fire Spirit Grain dan perlahan berbalik, tatapan dinginnya mengunci Zhou Yuan saat senyum menyeramkan muncul di wajahnya. Kamu cukup berani untuk mengikutiku tanpa perlindungan siapapun. Sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ekspresi Zhou Yuan tidak banyak berubah saat dia menatap senyum jahat Ki Hao. Jika yang pertama belum membuka Qi Dwellingnya dan maju ke tahap Qi Nurising, kemungkinan dia tidak akan menjadi pasangan yang terakhir.
Sayangnya untuk Qi Hao, Zhou Yuan telah secara resmi melangkah ke dunia Qi Nurising sebelum memasuki reruntuhan, dan bahkan membuka Qi Dwelling berwarna darah. Mengandalkan kata-kata saja, kamu benar-benar layak atas namamu Qi Ritian. Zhou Yuan terkekeh. Wajah Qi Hao menjadi hitam karena marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia dengan marah mengepal rahangnya. Sepotong kecil sampah, tunggu saja sampai aku memotong lidahmu ketika kamu jatuh ke tanganku nanti. Adik laki-lakimu Qi Yue mengatakan hal yang sama, tetapi akhirnya lengannya diambil olehku dan sekarang meringkuk di Qi Manor, terlalu takut untuk keluar. Kelopak mata Zhou Yuan terangkat. Hahaha. Kemarahan intens Qi Hao berubah menjadi tawa saat niat membunuh di matanya melonjak ke ketinggian yang lebih besar. Tanpa basa-basi lagi, 5 jarinya mengepal ketika Genesis Qi mulai menyembur keluar dari tubuhnya dan menutupi tubuhnya. Genesis Qi di sekitar Qi Hao memiliki rona emas dan mengeluarkan aura yang dominan dan kuat. Itu adalah Genesis Qi terkuat dari Qi Manor, kelas 4 Genesis Qi, Primal Metal Qi. Meskipun Qi Hao agak menjijikkan, kekuatan yang dimilikinya adalah real deal. Dengan Primal Metal Qi, ia akan dianggap sebagai tingkat teratas di antara orang-orang dari tahap Qi Nurising. Dengan pikiran, kejadian Qi juga mulai menyembur keluar dari tempat tinggal Zhou Yuan dan berputar-putar di sekitar tubuhnya. Genesis Qi-nya bening, tapi serpihan berwarna merah darah bisa terlihat berenang di dalamnya. Di punggung lembah, tatapan demi tatapan bertemu pada dua individu yang saling berhadapan di bagian bawah. Ketika mereka melihat dua kejadian Qi yang berbeda, bisikan mulai menyebar. Qi Hao itu harusnya berada di tahap maju Qi Nurising kan. Dia bahkan mengolah tingkat teratas Qi Manor, Genesis Qi, Primal Metal Qi. Kekuatan bertarungnya pasti akan sangat mengesankan. Petik 2. Kejadian Qi Pangeran Zhou Yuan, dia bahkan belum belajar metode kultivasi Qi apapun. Benar-benar mirip dengan anak sapi muda yang tidak takut pada harimau. Namun, itu tidak pernah berakhir dengan baik ketika seekor anak sapi menantang seekor harimau. Hehe, jika Pangeran Zhou Yuan meninggal di sini, kekaisaran Zhou besar akan menjadi sangat berantakan. Berantakan itu bagus. Hanya dengan begitu kita dari Blackwater memiliki kesempatan lebih baik untuk menjarah di kerajaan Zhou besar. Petik 2, Sementara mereka berbisik, campuran antara sombong dan kasihan hadir di mata mereka saat mereka melihat ke arah sosok Zhou Yuan. Jelas bahwa mereka sudah menganggapnya sudah mati karena dia menghadapi Qi Hao yang jauh lebih kuat. Di bagian bawah lembah, Qi Hao sedikit terkejut ketika dia melihat Genesis Qi melonjak dari tubuh Zhou Yuan sebelum dia mencibir. Jadi kamu sudah melangkah ke tahap Qi Nurising, tidak heran kamu berani menghadapi aku sendirian. Bahkan jika Zhou Yuan telah maju ke tahap Qi Nurising, dia hanya akan berada di tahap awal, sementara Qi Hao sudah berada di tahap maju. Selain itu, kejadian Qi ini milikmu, mungkinkah kamu bahkan belum belajar metode kultivasi Qi? Tidak akankah kamu mengetahuinya setelah merasakannya? Suara Zhou Yuan tanpa emosi. Menggertak tidak akan menyelamatkanmu. Qi Hao tertawa dingin. Ichiness melintas di matanya saat dia mendorong tanah dengan ujung kakinya. Retakan menyebar saat sosoknya dengan cepat melesat ke arah Zhou Yuan seperti kilatan cahaya keemasan. Qi Hao telah bergerak. Siluet emas berkilau cepat berkembang di mata Zhou Yuan. Namun, satu-satunya respons terhadap keganasan Qi Hao adalah secercah samar di mata Zhou Yuan. Dia tidak memilih untuk menghindari serangan itu, tubuhnya tetap di tempat ketika denyut nadi dari kejadian Qi di sekitarnya tumbuh semakin keras. Bodoh, kau mencari mati. Setelah melihat kurangnya gerakan Zhou Yuan, tatapan dingin melintas di mata Qi Hao. Dia adalah ahli tahap Nurising Qi yang maju, dan bahkan telah mengembangkan kejadian Qi kelas 4, fakta yang memberinya keunggulan praktis yang lengkap atas Zhou Yuan. Oleh karena itu, menghadapi Qi Hao dalam bentrokan langsung mirip dengan mencari mati untuk Zhou Yuan. Boom, boom. Qi Hao melemparkan pukulan, angin kepalan bergemuruh seperti guntur saat kejadian Qi gemetar, sementara suara logam yang menempel pada logam sepertinya bergema. Pukulan itu menjerit karena kekuatan yang keras, dan bahkan sebuah batu akan hancur menjadi debu karenanya. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, es melintas di matanya saat 5 jarinya melengkung dan kepalan dilemparkan ke depan. Dia ingin menguji seberapa kuat racun kebencian naganya pada Genesis. Bang! Tinju kedua individu bertabrakan ketika gelombang kejut menyapu keluar, meledakkan debu di tanah. Mereka hanya dikunci di tempat untuk beberapa napas, sebelum tubuh Zhou Yuan tersentak ke belakang, solnya menginjak beberapa kali di tanah sebelum berhasil secara paksa menstabilkan tubuhnya. Namun, Qi dan darah di tubuhnya terus bergolak keras. Tahap Nurising maju Qi dengan kelas 4 Genesis Qi memang tangguh. 5 jari Zhou Yuan terbentang, saat rasa sakit samar bergema di lengannya, pertanda bahwa dia telah terluka. Jelas bahwa dia agak meremehkan kekuatan Qi Hao. Namun, Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qi Hao, yang selusin langkah jauhnya. Yang terakhir seharusnya tidak merasa terlalu baik karena gumpalan darah dalam kejadian Qi Yuan Zhou telah mengambil kesempatan untuk memasuki tubuh Qi Hao dalam bentrokan mereka sebelumnya. Benar-benar gegabah. Di luar lembah, banyak orang diam-diam menggelengkan kepala ketika mereka menyaksikan. Tahap Qi Nurising awal berbenturan langsung dengan tahap Qi Nurising lanjutan, Zhou Yuan tampaknya tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Tapi mengapa Qi Hao tidak menekan keuntungan dan terus menyerang? Seseorang tiba-tiba bertanya dengan suara bingung. Qi Hao tidak bergerak dari tempat itu dan tidak menunjukkan tanda-tanda mengejar Zhou Yuan. Seseorang bertanya, mungkinkah dia terluka dalam bentrokan sebelumnya? Orang lain segera mendengus dengan jijik, bagaimana bisa? Qi Hao berada pada tahap Qi Nurising tahap lanjut dan bahkan telah mengembangkan kelas 4 Genesis Qi. Zhou Yuan sudah sangat beruntung selamat setelah satu pukulan. Petik 2. Sementara mereka berdiskusi, di dasar lembah, tubuh Qi Hao sedikit gemetar seperti cahaya keemasan dan rona merah darah yang terus-menerus dipertukarkan di wajahnya. Selusin napas kemudian, tubuhnya dengan keras tersentak saat ia memuntahkan seteguk darah. Darah itu mendarat di tanah dan mulai menimbulkan korosi. Kegemparan. Tindakannya secara alami mendarat di mata banyak pihak yang mengamati, menyebabkan mereka meledak keributan. Semua orang tercengang oleh adegan ini. Seharusnya benar-benar sepihak, jadi mengapa Qi Hao tiba-tiba muntah seteguk darah? Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Qi Hao adalah badai saat dia menyeka darah di sudut mulutnya. Dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berteriak melalui gigi yang terkatup. Ada racun dalam Genesis Qi-mu. Terlebih lagi, racun yang begitu kejam sehingga membuat hatinya gemetar ketakutan.
Keduanya hanya bersentuhan untuk sesaat yang sangat singkat sebelumnya dan kejadian Qi Yuanzhou memang telah dibubarkan paksa oleh Qi Hao, tetapi pada saat yang sama bahwa kejadian Qi Yuanzhou dibubarkan, sepotong racun darah merah yang aneh Qi telah menginvasi tubuh Qi Hao. Racun merah darah Qi segera mulai secara manual melahap darah esensinya, menakut-nakuti Qi Hao konyol ketika ia dengan panik mencoba menekannya dan akhirnya bisa mengeluarkan racun Qi dari tubuhnya. Mata Zhou Yuan sedikit cerah ketika dia melihat keadaan Qi Hao yang sekarang agak kacau. Tampaknya racun dendam naga dalam genesis Qi-nya jauh lebih mendominasi daripada yang diperkirakan. Hanya gumpalan telah mampu menyerang sebelumnya, jika ada sedikit lagi, Qi Hao mungkin akan terbunuh oleh racun kebencian naga tanpa bantuan tambahan dari Zhou Yuan. Apakah kamu tidak menikmati bentrokan langsung yang bagus? Ayo, mari kita mulai lagi. Zhou Yuan menyeringai. Ketakutan melintas di mata Qi Hao. Kejadian Qi Yuan dari Zhou Yuan bukanlah ancaman bagi mantan, tetapi gumpalan racun Qi yang mengerikan di dalam sangat menakutkan. Qi Hao menarik napas dalam-dalam, menekan perasaan tertekan di dalam hatinya. Dengan genggaman, tombak panjang keemasan muncul di tangannya. Itu bersinar terang dan jelas merupakan senjata genesis tingkat tinggi. Sudah jelas bahwa dia tidak lagi berani untuk berbentrokan langsung dengan Zhou Yuan dengan tubuhnya, untuk menjaga agar tidak diserang oleh racun Qi yang menakutkan. Tombak panjang emas di tangan, mata Qi Hao berubah dingin dan serius saat dia perlahan menunjuk ujung tombak ke arah Zhou Yuan. Setelah melihat bahwa Qi Hao telah menjadi berhati-hati, ekspresi serius perlahan-lahan muncul di wajah Zhou Yuan. Dia tahu bahwa pertempuran yang mengerikan tidak dapat dihindari jika dia ingin mendapatkan butir roh api hari ini. Sejak itu, mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Bawah lembah, ketika tombak panjang emas muncul di tangan Qi Hao, undulasi genesis Qi di sekitar tubuhnya semakin mengintimidasi. Auranya naik dengan mantap saat tekanan mencekik menyebar. Zhou Yuan tidak meremehkan Qi Hao yang sekarang sepenuhnya serius dan mengambil brus Yuan surgawi di pinggangnya. Bentuk bela diri, cahaya melonjak pada Heavenly Yuan Bruce saat itu berubah menjadi sikat hitam raksasa seukuran manusia. Bulu-bulu ujung sikat seputih salju berkumpul rapat, membentuk ujung tombak berbentuk kuncup bunga yang berkilau dingin. Zhou Yuan memegang Heavenly Yuan Bruce, ujungnya menunjuk ke tanah pada sudut ketika matanya perlahan berubah dingin. Berputar kejadian Qi yang tembus cahaya di sekitar tubuhnya berangsur-angsur bertemu menuju Heavenly Yuan Bruce, membentuk pisau yang sangat tajam di ujung kuas melalui amplifikasi kuas. Dua tatapan bertemu di udara, masing-masing melonjak dengan niat membunuh. Bang! Detik berikutnya, kedua sosok itu melesat maju pada waktu yang hampir bersamaan, bertabrakan di tanah kosong beberapa napas kemudian. Dentang, tombak emas dan sikat hitam diisi dengan kekuatan, merobek udara ketika pukulan demi pukulan dipertukarkan, masing-masing bentrokan disertai dengan dentang yang keras. Desir, desir. Kedua individu telah mendorong genesis Qi mereka ke batas, dan setiap serangan dipenuhi dengan kebiadaban. Tombak dan kuas diikuti oleh banyak gambar setelah, secepat kilat saat mereka bertemu lagi dan lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keduanya sudah bertarung lebih dari selusin putaran. Namun, siapapun bisa tahu bahwa Qi Hao jelas berada di atas angin dalam pertukaran mereka. Setelah semua, ia memiliki kekuatan tahap Nurising Qi maju dan telah menumbuhkan kelas 4 Genesis Qi, Primal Metal Qi. Di sisi lain, Zhou Yuan hanya pada tahap Qi Nurising awal, dan belum belajar metode kultivasi Qi, menghasilkan kekuatan yang lebih kecil. Fakta bahwa dia bisa melawan Qi Hao sedemikian rupa sudah cukup tak terbayangkan. Tombak emas menyapu, melonjak dengan Genesis Qi, meledakkan udara di sekitarnya. Dentang, tombak itu menabrak sikat hitam, menyebabkan percikan terbang. Kekuatan yang kuat membuat Zhou Yuan mundur beberapa langkah saat sikat surgawi Yuan di tangannya menarik bekas luka yang dalam di tanah. Zhou Yuan menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam. Qi dan darah di tubuhnya masih bergejolak dengan keras setelah bentrokan sebelumnya, perasaan yang membuat ekspresinya tumbuh semakin parah. Dia sekarang jelas mengerti bahwa lawannya memang jauh lebih kuat. Tanpa keuntungan yang disediakan oleh Qi Duelingnya, kemungkinan besar dia akan kalah sejak lama. Selain itu, Qi Hao tidak lagi berani melakukan kontak fisik setelah merasakan racun dendam naga sebelumnya. Sebagai gantinya, dia menggunakan kekuatan Genesis Weapon untuk menyerang, memberikan Dragon's Lesson Poison tidak ada kesempatan untuk memengaruhinya. Jika saya telah mengolah Omni Piton Qi dari tingkat pertama kitab suci naga leluhur, saya harus bisa mengalahkannya bahkan pada tahap awal Qi Nurising. Zhou Yuan merasa sedikit penyesalan. Sial baginya, roh monster Genesis tipe Piton tingkat 4 yang dia butuhkan masih berada di dalam tubuh boneka pertempuran. Qi Hao dengan bangga berdiri dengan tombaknya ketika dia berkata dengan suara dingin, untuk bertahan begitu lama terhadap saya sebagai tahap awal Qi Nurising yang belum berlatih metode kultivasi Qi apapun benar-benar bukti kemampuan Anda. Sementara Zhou Yuan dalam hati mendesah dalam penyesalan, Qi Hao diam-diam tercengang. Berbicara secara logis, tingkat kultivasi mereka benar-benar tak tertandingi, dan membunuh Zhou Yuan tidak boleh lebih dari beberapa putaran. Namun, Zhou Yuan bahkan belum terluka parah bahkan setelah begitu banyak putaran. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, ini juga membuat Qi Hao semakin yakin bahwa dia harus membunuh Zhou Yuan. Yang terakhir sudah menjadi masalah pada tahap awal Qi Nurising. Jika Zhou Yuan diizinkan untuk mencapai tahap lanjut dan berlatih metode kultivasi Qi, Qi Hao bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk melawan yang sebelumnya. Ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk melenyapkannya. Aku akan menjadikan lembah ini makamnya. Pembunuhan melonjak di mata Qi Hao saat tombak panjang emas di tangannya memancarkan kilatan tajam. Sosoknya melesat maju sekali lagi, tombaknya melesat maju seperti sinar cahaya keemasan saat menuju lurus ke Zhou Yuan. Serangan Qi Hao semakin sengit dan siapapun bisa dengan jelas melihat niatnya untuk membunuh. Qi Hao akan membunuhnya. Saya takut bahwa kehidupan Pangeran Zhou Yuan dalam bahaya. Petik 2, Bisikan pecah ketika banyak pihak di luar lembah melihat perubahan ini. Zhou Yuan sudah benar-benar ditekan di bursa sebelumnya. Sekarang serangan Qi Hao telah tumbuh lebih ganas, ada kemungkinan bahwa kekalahan Zhou Yuan sudah dekat. Zhou Yuan mengangkat kepalanya pada saat ini, tatapannya jatuh pada tombak emas yang dengan cepat mendekatinya saat cahaya dingin melonjak di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam saat cahaya muncul di bawah pakaiannya. Kera emas memindahkan gunung rune. Teriakan rendah bergema di hati Zhou Yuan saat rune yang rumit mulai muncul di kulitnya. Tubuh Zhou Yuan mulai bergetar. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakjubkan meledak di dalam tubuhnya dan menyebar ke anggota tubuhnya.
Saat kekuatan melonjak dalam dirinya, tubuhnya tampak tumbuh sedikit lebih besar. 5 jari diperketat di sekitar sikat surgawi Yuan saat kakinya menginjak tanah. Retakan menyebar saat tubuhnya melesat ke depan dalam garis lurus sempurna. Heavenly Yuan Bruce menyodok ke depan, bertabrakan sekali lagi dengan tombak emas. Dentang, ujung kuas dan tombak berbenturan dengan galak. Riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu keluar, menyapu semua batu lepas di tanah, bahkan mengubah beberapa menjadi debu. Bang, tubuh Zhou Yuan dan Qi Hao tersentak sedikit pada saat ini, masing-masing merasakan kekuatan yang mencengangkan ke arah mereka. Kekuatan itu membuat tubuh mereka tidak stabil, menyebabkan mereka mundur selusin langkah mundur. Kegemparan. Adegan ini menyebabkan kegemparan muncul dari banyak penonton. Karena tidak ada pihak yang menang dalam bentrokan ini. Bagaimana ini mungkin? Syok muncul di mata Qi Hao. Dia praktis habis-habisan dalam serangan sebelumnya dengan maksud mengalahkan Zhou Yuan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa itu akan mengarah pada hasil seperti itu? Zhou Yuan menenangkan diri. Berbeda dengan kejutan Qi Hao, yang pertama jauh lebih tenang. Kera emas memindahkan Gunung Rune adalah kelas 2 Genesis Rune, dan memberikan penggunanya kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan ini, dia akhirnya bisa menyamai tahap Qi Nurising maju Qi Hao. Akhirnya mengisi celah. Zhou Yuan mencengkeram sikat surgawi Yuan saat dia melihat ke arah Qi Hao dan tersenyum. Mari kita bertarung dengan baik. Ujung sikat bergetar ketika lampu hijau tiba-tiba mengalir keluar. Cahaya memanjang 10 inci saat warnanya tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Itu adalah teknik aura flare. Ekspresi Qi Hao semakin gelap saat dia menatap lampu hijau yang berkedip di ujung sikat Zhou Yuan. Dengan sentakan tombak emas, tajam tanpa cahaya hijau yang sama juga melonjak. Qi Hao dengan dingin berkata, menggunakan teknik aura flare Anda sebelum saya benar-benar gegabah. Desir, rasa dingin melonjak di udara saat tatapan mereka bertemu, sebelum mereka berdua maju 1 detik kemudian. Bang, bang. Di bagian bawah lembah, dua sosok berselang-seling dengan kecepatan kilat, tombak dan sikat berbenturan berkali-kali ketika gempa susulan serangan mereka menghancurkan daerah itu. Bekas luka yang dalam menghiasi tanah dimanapun mereka lewat. Kedua individu telah mendorong diri mereka ke batas mereka. Banyak tatapan berkumpul di pertarungan. Kekejaman dan kekejaman keduanya membuat beberapa ekspresi berubah. Tidak ada yang mengira bahwa orang yang mereka pikir awalnya akan mudah dihancurkan, Zhou Yuan, akan bisa sejauh ini dalam bentrokan langsung terhadap Qi Hao. Pangeran Zhou Yuan sebenarnya cukup mampu. Siapa yang akhirnya menang atau kalah benar-benar ada di udara sekarang. Tapi Qi Hao masih memiliki peluang lebih besar untuk menang. Bagaimanapun, genesis Qi dari ahli tahap Qi Nurising yang maju lebih banyak dan lebih kuat daripada praktisi tahap awal seperti Zhou Yuan. Sayang sekali, sungguh sayang sekali. 80